mualaf masuk. Gak mungkin ada. Apalagi di surganya Islam tidak ada bidadari bermata cipit. Gue kasih tahu lu. Iya. Orang Cina itu setia sama istrinya satu. Lu kasih gambaran bidadari surga 72 bidadari. Felix Shaw mengkeret. Felix Shaw itu nggak bisa tegang terus 70 tahun. Mengkeret dia Felix Shaw. Makanya lu lihat Felix Shaw istrinya berapa? Cuman satu. Orang Cina tuh nggak ada yang mampu 70 orang. Orang Cina tuh istrinya satu-satu. Yang istrinya banyak pun selir-selir itu cuman raja-raja Cina aja itu pun nggak digauli teman-teman. Kaisar-kaisar Cina yang istrinya banyak itu nggak digauli itu apa budak-budaknya itu. Paham kau? Gak ada yang mampu orang Cina sampai 70 bidadari itu gak ada yang mampu. Begitan Felix Shaw tuh kalau di surga tuh mengkeret begini loh teman-teman, mengkeret, gak bisa ngomong. Agustan, Donditan, Felix Shaw di Jannah di surga Islam tuh mengkeret begini. Meong. Gak mampu tegang terus 70 tahun. Itu cuman hayalan saja. Paham? Hayalan saja itu. Mana orang muslim ada yang mau melawan? Bacaan saya tadi ya. Mana orang muslim mau membantah tadi? Coba kalian naik ke sini. Kalau ada yang mampu. Ini nggak ada muslimnya apa di komal saya ini? Ayo minta permintaan naik teman-teman. Kita naikkan satu-satu aja. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak namanya rombongan ya. Nah kan Anda minta permintaan naik. Jadi Anda mesti paham ya. Ada beberapa perjanjian yang Tuhan buat kepada manusia teman-teman ya. Dan itu perjanjian-perjanjian itu adalah beda-beda. Allah membuat perjanjian dengan Adam. Allah membuat perjanjian dengan Nuh. Allah membuat perjanjian dengan Abraham, Allah membuat perjanjian dengan Musa, ya dengan Yakub, itu juga berbeda-beda. Ya, dan itu Anda harus memahami sebagai orang Kristen. Jadi jangan lagi di framing-framing. Terutama Yohanes 17 ayat 3, Yesus itu kan utusan. Tidak ada orang Kristen Trinitas yang tidak mengaku Yesus itu utusan. Yesus sendiri berkata, aku turun, diutus Bapakku dari surga. Yesus sendiri mengatakan dia itu utusan Bapa dari surga. Dia firman Allah yang diutusnya turun ke bumi. Iya, tapi bukan utusan Allah, bukan. Itu anaknya yang diutus Bapa turun ke bumi, bukan utusan si Allah sweetie. Kita lihat ini, apakah bagus ini yang katanya muslim di Amerika ini berani buka open camp? Silakan. Kalau nggak berani open camp, Anda nggak usah ngomong, chicken cow. Coward kalau Anda nggak berani open camp. Open camp kamu, tunjukkan bahwa Islammu agama yang benar. Silakan bela Allahmu itu, bela Muhammadmu. Ya. Naik. Ini nggak berani naik kan? Nggak berani naik. Apa sih Bagus Pratama nih nggak berani open camp? Karena sudah malu jadi Islam. Gue kasih tahu lu. Malu. Zuma itu kemana-mana pakai cadar. Kenapa? Malu disebut Islam. Saya dan Bang Edis kemana-mana nggak pernah pakai cadar. Kami tidak pernah malu akan Injil Kristus. Saya kasih tahu Anda, Injil Kristus adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil Kristus adalah kekuatan Allah. Sumber kehidupan kita, pengharapan kita akan kebangkitan kembali. Pengharapan kita akan suatu saat kita akan dibangkitkan kembali bersama dengan Yesus Kristus. Kita akan masuk kepada kerajaan sorga, langit yang baru dan bumi yang baru, yaitu Yerusalem baru. Taman Eden yang baru. Ya, itulah langit baru dan bumi baru, Taman Eden yang baru, kerajaan sorga itulah yang akan turun ke bumi. Kita merindukan pemerintahan Allah ini turun ke bumi, sama seperti Daniel pasal yang kedua. Daniel pasal yang kedua, pada zaman raja-raja di bumi ini memerintah, kerajaan manusia, kerajaan Adam di bumi ini memerintah, maka Allah akan mendirikan suatu kerajaannya sendiri di bumi ini, yang kekal dan tidak akan musnah.
Dan janji ini digenapi Allah di Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 33. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, Gabriel berkata kepada Maria, "Maria, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan disebut anak dari Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada anakmu Mesias tahta Daud, dan anakmu Yesus ini akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan musnah di bumi ini." Paham ya? Makanya Anda lihat tuh di dalam kitab Injil, berkali-kali murid-murid Yesus itu bertanya sama Tuhan Yesus, "Kami percaya engkau Mesias, yaitu Raja manusia, yaitu Raja yang akan duduk di atas tahta Daud." Makanya murid-muridnya bertanya, "Kapan kamu akan duduk memerintah Israel? Sekarang kami telah melihat kamu mati 3 hari yang lalu. Sekarang kamu bangkit, berarti kamu akan hidup selama-lamanya. Berarti Israel akan menjadi kerajaan yang kekal, yang akan menjadi kerajaan yang sulung. Kamu akan menjadi raja yang memerintah di kerajaan Israel itu." Ya, makanya murid-muridnya bertanya, "Kapan kamu mau duduk jadi raja kami? Kapan kamu membebaskan kami dari penjajahan Romawi? Kamu kan sudah bangkit sekarang dari antara orang mati. Kapan kamu mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Tapi Yesus berkata apa? "Kamu nggak perlu tahu kapan nanti Israel, Yerusalem baru ini akan turun ke bumi. Karena Bapa sendiri yang akan menetapkan waktunya, kapan pemerintahan surga itu akan datang ke bumi. Tetapi kamu," kata Yesus, "kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Kerajaan Allah sudah datang. Kerajaan surga sudah datang ke bumi ini. Raja kita telah lahir. Dialah yang akan menggantikan Adam, duduk di sebelah kanan Allah, memerintah bersama dengan Allah." Karena Adam yang pertama gagal untuk duduk di sebelah kanan Allah. Israel juga gagal untuk duduk di sebelah kanan Allah. Israel tidak bisa memerintah bumi ini bersama-sama dengan Allah. Maka Yesus Kristus, dia mati dan bangkit pada hari ketiga. Dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Artinya dia menjadi perwakilan manusia, perwakilan Adam di hadapan Allah. Kerajaan di surga, dan kerajaannya akan kekal di bumi ini. Dan kita akan dijadikan lagi kerajaan imam. Kita akan dijadikan lagi imamat yang rajani, yaitu kerajaan, raja-raja dan imam-imam bagi Allah dan bagi Kristus. Itulah rencana Allah sejak kekal, supaya kerajaan Adam di bumi ini menjadi imamat yang rajani. Itulah kerajaannya, itulah kehendak dia, bukan menyalibkan Yesus. Jadi saya kasih tahu Anda, pengajaran yang mengajarkan bahwa adalah kehendak Bapa supaya manusia berbuat dosa, supaya Yesus bisa disalibkan, adalah pengajaran yang sesat. Saya kasih tahu Anda apa itu kehendak Allah bagi manusia. Kehendak Allah bagi manusia adalah di Kejadian 1 ayat 26. Allah ingin supaya kerajaan Adam, kerajaan manusia di bumi, itu menjadi perluasan, kepanjangan dari kerajaan surga. Supaya kerajaan manusia di bumi itu mencerminkan gambar dirinya, karena Allah kita roh. Supaya kerajaan Adam di bumi ini menjadi imamat dan rajani. Supaya manusia itu menjadi imam-imam dan menjadi raja-raja bagi Allah kita. Sayangnya, Adam yang pertama gagal. Kalau Anda baca di Kejadian pasal 3, Adam itu gagal menjadi raja dan menjadi imam besar kita. Ya. Lalu sepanjang sejarah manusia terus merindukan seorang imam besar dan seorang raja yang kekal di bumi ini. Dari semua bangsa di muka bumi ini, Allah mengambil Israel sebagai prototipe daripada kerajaan imam. Keluaran 19 ayat 4 sampai dengan 6 dikatakan begini, "Aku membawa engkau keluar dari perbudakan Mesir," kata Tuhan, "untuk menjadikan engkau kesayangan, harta kesayangan dari semua bangsa di muka bumi ini, dan engkau akan menjadi bagiku kerajaan imam." Maka kalau pemerintahan Allah itu ada di Israel, Allah berkata, "Kalau kamu menjadikan aku rajamu dan menjadikan aku Allahmu, kamu hanya menyembah aku, kamu tidak menyembah berhala-berhala seperti bangsa Kanaan, maka semua berkat ini akan aku berikan kepadamu," kata Tuhan. "Semua penyakit yang aku timpakan kepada orang Mesir tidak akan menimpa kamu. Aku akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Aku akan memberkati kamu, bertujuh jalan musuhmu akan bersatu jalan. Engkau akan diserang oleh musuhmu, tapi bertujuh jalan engkau akan membuat mereka lari menghadapi engkau. Tidak ada yang akan bertahan menghadapi engkau.
Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Aku akan memberkati engkau di keluar masukmu. Aku akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan engkau akan memberi pinjaman, engkau sendiri tidak akan berhutang. Itu janji Allah. Kalau kamu menjadi kerajaan imam bagiku, akan ada keadilan, akan ada kemakmuran, akan ada kebenaran. Sayangnya Israel gagal. Maka sekali lagi, Allah ingin mengembalikan bumi ini kepada tujuan penciptaan sejak semula. Allah ingin supaya kerajaan manusia, kerajaan Adam di bumi ini kembali menjadi kerajaan imam bagi dia. Kembali kepada kehendaknya sejak semula. Kembali kepada tujuan penciptaan sejak semula. Maka karena kita telah menjual, Adam yang pertama itu telah menjual kerajaan Adam di bumi ini kepada satu otoritas lain, namanya kerajaan kegelapan atau kerajaan kematian. Caranya bagaimana? Karena kehendak Allah, tujuan Allah nggak mungkin gagal. Caranya gimana? Caranya gimana? Surat hutang ini harus dihapuskan dulu. Sama seperti jual beli budak. Kata penebusan di dalam Alkitab itu bukan istilah pegadaian ya teman-teman ya. Ada muslim yang bertanya, Bu, betulkah Yesus itu penebus dan juru selamat? Betul. Betulkah Yesus menebus manusia dari dosa? Betul. Memangnya pegadaian perlu ditebus? Penebusan itu adalah istilah perbudakan. Jadi kita ini diperbudak oleh kerajaan maut atau kerajaan kegelapan. Tetapi Allah berkata begini, rencanaku untuk mendirikan kerajaan Adam di muka bumi ini, untuk supaya Adam ini menjadi imam dan itu nggak boleh gagal. Caranya gimana? Dia utus anaknya menjadi manusia, menjadi Adam yang kedua. Supaya anaknya ini bisa turun ke dalam kerajaan maut, membawa kita keluar dari kerajaan. Karena orang-orang yang mati sebelum zaman Yesus menjadi manusia itu sudah turun dalam kerajaan maut. Saya ulangi, mungkin saya kecepatan. Orang-orang yang mati dari sejak zaman Adam sampai pada zaman Yesus menjadi manusia, itu mereka sudah turun ke dalam lubang maut. Namanya di dalam perjanjian lama Seol. Perjanjian baru Hades. Itu namanya dunia orang mati. Ya, jadi baik orang benar maupun orang fasik, kedua-duanya masuk ke dalam kerajaan maut. Dunia orang mati. Namanya Seol di dalam Alkitab kita. Di Seol itu ada dua tempat. Satu namanya Gehenna, yang apinya nggak pernah padam. Ya, itu dari kata Gen Hinnom, lembah Hinnom. Itu cuma simbol teman-teman. Jadi Gen Hinnom itu tempat di suatu Israel. Dulu tempat penyembahan dewa Molok pada zaman Kanaan. Lalu dibeli oleh keluarga Hinnom. Tempat itu diubah, discredited, artinya dinajiskan. Dijadikan pembuangan sampah yang apinya nggak pernah padam. Jadi kalau Anda ke Israel, itu ada lembah, satu lembah. Namanya lembah Gen Hinnom. Lembah miliknya keluarganya, anak-anaknya Hinnom. Di situ ada pembakaran sampah yang nggak pernah padam. Dulu di situ untuk penyembahan dewa Molok. Jadi mereka mempersembahkan bayi-bayinya kepada dewa Molok, itu orang Kanaan, ya. Sebelum naik ke Bait Suci di Yerusalem, Anda harus melewati dulu lembah Hinnom ini, ya. Nah, disitulah Yesus, ya. Itulah menjadi bahasa Quran namanya Jahanam. Jadi kalau orang Islam ditanya neraka Jahanam, itu berasal dari kata apa? Mereka nggak ngerti arti Jahanam, teman-teman. Karena kata neraka Jahanam itu bukan bahasa Arab, itu berasal dari bahasa Ibrani Gen Hinnom. Ya, menjadi bahasa Yunani Gehenna di dalam Alkitab kita. Gehenna adalah dunia orang mati, tempat yang mana Yesus katakan apinya tidak pernah padam, ulatnya tidak bisa mati, terdapat ratap tangis dan gertak gigi di sana. Itu mereka menunggu di sana orang fasik. Orang benar menunggunya di mana? Di Taman Firdaus. Di dalam penjara-penjara, dikatakan penjara-penjara di dalam dunia orang mati. Nah, Yesus harus turun ke dalam dunia orang mati untuk menebus kita dari perbudakan kerajaan kematian ini. Dilunaskan dulu surat hutangnya, lalu dibawa masuk ke dalam Yerusalem baru, yaitu ciptaan yang baru, langit yang baru dan bumi yang baru. Paham ya? Gitu teman-teman. Ya silakan Anda naik. Nah kalau Anda nggak paham ini ya repot. Ini tujuan Allah menebus kita. Saya bacakan Wahyu pasal yang ke-5. Jadi tujuan Tuhan itu bukan supaya manusia berbuat dosa lalu supaya Yesus bisa disalibkan. Itu ajaran ecek-ecek itu. Jadi waktu kemarin ribut-ribut masalah siapa yang merencanakan menyalibkan Yesus, saya itu baru tahu teman-teman. Di sekolah-sekolah tinggi teologi ya,
itu diajarkan bahwa kehendak Bapa, kehendak Allah itu adalah supaya Yesus itu disalibkan. Lalu melalui berbagai macam nubuatan supaya bagaimana supaya Allah ini bisa menyalibkan anaknya. Gimana anaknya supaya mati disalib? Caranya adalah dengan membuat skenario bahwa manusia ini harus jatuh dalam dosa. Sebab kalau manusia tidak berbuat dosa, Yesus nggak bisa mati disalib, nggak ada penebusan gitu loh teman-teman. Sampai pada titik di sekolah-sekolah tinggi teologi ya, STT, saya nggak tahu berapa STT yang ngajarin hal ini ya. Mereka berpikir begini, mereka tanya sama saya, Bu Sofi, lalu apa gunanya Allah menciptakan iblis? Jadi pikiran mereka tuh begini, supaya kehendak Allah itu supaya Yesus itu disalibkan, mati disalib. Lalu supaya Yesus mati disalib, mereka membuat skenario bahwa manusia harus jatuh dalam dosa. Sebab kalau manusia nggak jatuh dalam dosa, maka tidak ada penebusan. Untuk apa ditebus orang nggak jatuh dalam dosa? Maka supaya manusia bisa berdosa, Allah itu menskenario untuk menciptakan iblis. Supaya iblis bisa menggoda Adam, supaya Adam jatuh dalam dosa, supaya ketika Adam jatuh dalam dosa, ya rencana Bapa Yesus disalibkan itu digenapi. Saya kasih tahu Anda nih. Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Malaikat di surga, anak-anak Allah itu menyanyikan suatu nyanyian, kata ini, engkau layak menerima gulungan kitab itu. Ini bicara tentang Yesus sebagai anak domba Allah. Dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli kita bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Lihat ini, untuk apa Yesus itu mati disalib, untuk apa dia disembelih, untuk apa dia menebus kita. Dan engkau telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan kita akan memerintah sebagai raja di bumi. Jadi rencana Allah itu bukan menyalibkan Yesus, melainkan menjadikan Adam itu suatu kerajaan imam, imamat yang rajani. Saya bacakan Anda Wahyu 20 ayat yang ke-6. Ini langit yang baru dan bumi yang baru ya, Yerusalem baru nanti. Wahyu 26, berbahagialah dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan jadi imam-imam Allah dan Kristus. Jadi kita ini menjadi imam-imam bagi Allah dan bagi Mesias kita. Kristus itu adalah imam besar kita. Tahu nggak Anda ini? Yesus adalah imam besar kita, Gadol Kohen. Maka kita ini akan dijadikan lagi imam-imam bagi Allah dan bagi Kristus. Dan kita akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Jadi Kristus itu adalah raja sekaligus imam besar kita. Paham nggak ini teman-teman? Jadi kalau ada sekolah-sekolah tinggi STT teologi yang nggak ngerti bahwa kehendak Allah adalah supaya Adam itu duduk di sebelah kanannya, memerintah bersama dengan Yesus, memerintah bersama dengan dia, menjadi satu kerajaan imam. Nah ini yang on. Rencana Allah tidak pernah gagal untuk menjadikan Adam kerajaan imam. Rencana Allah nggak pernah meleset untuk menjadikan manusia menjadi imamat yang rajani. Nggak pernah meleset. Sekalipun iblis berusaha untuk menyerong kerajaan sorga ini, dia nggak ingin manusia ini menjadi raja dan imam. Maka dia mencobai Adam yang pertama. Adam yang pertama gagal menjadi raja dan imam besar kita. Maka Adam yang kedua, kamu baca di Matius 4 dan Lukas pasal yang keempat. Iblis kembali mencobai Adam yang kedua. Dan Adam yang kedua berhasil. Tidak seperti Adam kita yang pertama gagal. Karena itu, kata Yesus, pada waktu penciptaan kembali. Kita lihat Matius 19. Ini tujuan Allah, menciptakan ulang, penciptaan ulang. Ya, bukan membawa kita masuk surga. Surga itu bukan bagian manusia. Surga itu Shamayim itu untuk makhluk roh. Manusia tidak boleh ke surga, teman-teman. Kita lihat Matius 19. Ayat yang ke 28. Matius 19 ayat yang ke 28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Jadi tujuan Allah adalah menciptakan lagi langit yang baru dan bumi yang baru, supaya kerajaannya tuh bisa datang di bumi. Karena langit yang pertama dan bumi kita ini udah rusak oleh karena dosa. Kerajaan sorga itu nggak bisa turun ke bumi, teman-teman. Kenapa pemerintahannya itu belum bisa turun ke bumi?
Kenapa Yesus belum bisa duduk di atas tahta Israel, di atas tahta Daud, dan memerintah seluruh bumi? Kenapa belum bisa? Karena langit dan bumi kita ini udah kena kutuk dan dosa. Gak bisa. Dia harus menciptakan ulang. Dia harus menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, supaya kerajaan surga itu bisa turun ke bumi. Lihat ini. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia, Adam yang kedua, Yesus bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Haleluya. Para rasul itu mewakili kita di hadapan Allah. Jadi kita nanti akan menjadi memerintah lagi. Dikatakan, kamulah imam ajaib. Kita lihat ini digenapi di mana? Catat ayatnya ya. Wahyu 3. Tadi kan dia berkata kepada para rasul yang 12 ini, yang mewakili gereja, kamu akan memerintah bersamaku. Apakah cuma 12 itu? Tidak, teman-teman. Kita lihat Wahyu 3 ayat 21. Kata Roh Kudus kepada jemaat di Laodikia, apa katanya? Wahyu 3 ayat 21, kata Roh Kudus kepada jemaat di Laodikia, barang siapa menang, kata Yesus, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Jadi bukan cuma 12 rasul, kita yang mendapat bagian dalam kebangkitan para. Kita akan duduk memerintah di sebelah kanan Allah bersama-sama dengan Yesus, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi tujuan Allah itu supaya manusia itu memerintah bumi, supaya manusia itu menguasai bumi, supaya manusia itu menaklukkan bumi. Paham ini? Bukan membawa manusia masuk surga. Paham? Kita lihat Wahyu pasal yang kedua kepada jemaat di Tiatira. Kita lihat Wahyu pasal yang kedua, kita mundur satu pasal kepada jemaat di Tiatira. Mazmur pasal 2 berkata, Mesias itu nanti akan duduk sebagai raja di atas segala raja, duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kananku, kata Allah, memerintahlah atas musuh-musuhmu. Dan kamu akan memerintah dengan gada besi. Tapi lihat ini apa kata Yesus kepada jemaat di Tiatira. Tadi kepada jemaat di Laodikia. Sekarang kita lihat kepada jemaat di Tiatira. Tiatira. Wahyu pasal yang kedua. Ayat yang ke-26. Kita baca. Dan barang siapa menang, kata Yesus, dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan aku karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Di Mazmur pasal 2 tadi hanya Mesias yang diberi karunia atas bangsa-bangsa, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan jadi milik kepunyaanmu. Sekarang Mesias, karena kita ini di dalam Kristus. Kita disatukan di dalam Yesus. Ya, kita disatukan, dipersatukan di dalam Yesus. Nanti kita baca Kolose. Kedudukan kita sekarang ini berada di surga bersama-sama dengan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah. Maka apa kata Yesus? Kepada kamu, barang siapa menang, dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan kita akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Dan mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk. Sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Haleluya. Yesus itu menerima kuasa dari Bapa, duduk menjadi raja segala raja. Dan Yesus akan memerintah segala bangsa dengan gada besi, dengan tongkat besi. Dan dia akan meremukkan bangsa-bangsa dengan seperti tembikar tukang periuk. Maka katanya sama seperti yang aku terima dari Bapakku. Kuasa yang sama. Kuasa, the same power yang Yesus terima dari Bapa diberikan kepada kita. Kita juga akan memerintah bangsa-bangsa dengan tongkat besi. Dan kita akan meremukkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Dan kepadanya, kata Yesus, akan kukaruniakan bintang timur. Ini lambang kerajaan. Jadi nanti satu menjadi raja. Posisi saya itu anak raja, teman-teman. Ya, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, saya kasih tahu Anda bagaimana aplikasinya sebagai orang Kristen. Ada banyak orang Kristen, termasuk saya dulu. Saya nggak paham status dan identitas saya sebagai anak raja. Saya punya teman kakak rohani. Mungkin dia sudah mendengarkan ini, ya, karena dia udah ngintip-ngintip. Sof, itu kamu betul nggak sih yang di YouTube katanya gitu ya? Karena itu berbahaya bagi mereka. Karena saya ini udah menjadi ancaman bagi orang Muslim. Ya, jadi kalau Anda itu terlalu dekat dengan saya, nanti Anda akan berbahaya. Lebih baik Anda nggak ngerti ya.
Saya kasih tahu Anda, dulu dia selalu berkata begini, Sof, aku ini anak raja, katanya gitu. Wah, ini Mr. M mau naik nih. Boleh lah kalau Mr. M mau naik. Aku ini anak raja, katanya. Aku harus mendapat fasilitas raja, katanya. Saya dulu bilang ini, sombong banget nih orang, katanya anak raja. Tapi setelah saya membaca Alkitab, memang posisi dan status kita ini anak raja, teman-teman. Posisi dan status kita ini anak raja loh. Tadi Mr. M mau naik nih katanya. Kok nggak jadi? Ya. Silakan Mr. M kalau mau naik. Jadi tujuan Allah itu menjadikan manusia, Adam ini kerajaan imamatnya di bumi. Manusia itu memerintah di bumi. Ya makanya kalau ada yang mengajarkan Adam itu diciptakan di surga. Nah itu ajaran yang leda-lede teman-teman. Adam tidak pernah diciptakan di surga. Adam itu di bumi untuk memerintah bumi. Maka kata Adam itu artinya dari tanah, dari bumi. Nama Adam itu bukan nama ya. Adam itu satu jenis spesies makhluk yang terbuat dari tanah. Kata Adam itu selalu berkaitan dengan Ares, dengan Adamah, dengan bumi. Jadi manusia itu diciptakan dia untuk menguasai bumi, bukan surga. Surga itu kedudukannya dikuasai Allah. 115-16 berkata surga itu kepunyaan Allah, tapi bumi telah diberikannya kepada anak-anak Adam. Jadi kepada anak-anak manusia ini diberikan bumi, bukan surga. Allah memberikan kepada kita tuh bumi untuk ditaklukkan, untuk dikuasai. Bukan surga, teman-teman ya. Anda baca dalam Alkitab kita, surga itu diciptakan oleh Allah untuk makhluk roh, penghuni surga. Namanya anak-anak Allah di dalam Alkitab kita. Ya. Efesus 3 ayat 14 dan 15 dikatakan Allah itu mempunyai dua anak, dua keluarga. Satu yang ada di surga namanya anak-anak Allah, yang kedua namanya di bumi, anak-anak Adam. Nah, dua-duanya ini diciptakan Allah untuk menjadi gambar dan rupanya, di mana para malaikat anak-anak Allah itu mencerminkan kemuliaan Allah dalam dimensi roh, dimensi yang tidak kelihatan, kerajaan yang tidak kelihatan, dan anak-anak Adam kita itu mencerminkan gambar dan kemuliaan Allah di bumi, di dalam dimensi materi, dimensi fisik. Ini Anda mesti paham ini, ya. Ya silakan kalau ada yang mau naik teman-teman. Ini saya diskusi Islam Kristen kok jadi pengajaran terus ya. Saya juga bingung kenapa jadi pengajaran terus. Jadi jangan seperti orang Islam. Orang Islam itu kalau khotbah itu selalu bicaranya jannah, surga, surga. Lalu Anda menjedut-jedutkan kepala Anda ke tanah sehari 5 kali. Ya, makanya Anda kalau kerja itu pengennya ke masjid terus. Dulu saya punya itu satpam ya atau apa penjaga kantor. Itu kalau Jumatan itu 3 jam nggak pulang-pulang. Karena dia berpikir bahwa dengan dia Jumatan, dengan dia menjedut-jedutkan, itu dia beribadah. Lalu dengan beribadah itu dia dapat pahala. Lalu dengan pahala itu dia berpikir dia akan masuk jannah, surga. Tidak. Manusia tidak ke surga. Ya, karena itu kita menantikan kebangkitan tubuh. Kita akan mempunyai tubuh yang baru. Ya, kalau surga itu kita nggak perlu tubuh, teman-teman. Surga itu bukan tempat materi fisik. Kenapa kita masih memerlukan tubuh yang baru? Kenapa kita perlu kebangkitan badan? Kenapa kita perlu tubuh yang baru? Karena nanti kita menghuni Yerusalem baru. Tanah surgawi yang baru. Kita lihat Ibrani pasal 11. Nah, ini ada banyak orang yang nggak ngerti. Makanya kita bilang, masa kata Bu Sophie kita nggak masuk surga? Kita lihat Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-8. Karena iman, Abraham taat. Ketika Abraham itu dipanggil untuk berangkat ke negeri, ke tanah yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Jadi Allah itu menjadikan manusia itu tanah, bukan surga. Bumi ini, langit dan bumi ini, surga dan bumi ini punya kepunyaan Tuhan. Dan dia memberikan kepada kita itu tanah. Dia menjanjikan hak waris, hak kerajaan yang diberikan. Dikatakan begini, di dalam Kristus kita menerima hak-hak kerajaan surga. Kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Kita juga menerima janji Abraham. Apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham? Bukan membawa Abraham masuk surga. Allah itu ketika berkata kepada Abraham, aku memanggil engkau keluar dari Kaldea. Aku memanggil engkau keluar dari Ur Kasdim. Bukan untuk membawa engkau masuk surga ya Abraham. Bukan. Saya ulangi. Di dalam Kristus, Alkitab berkata, kita itu berhak menerima janji Abraham.
Di dalam Kristus kita tuh dicangkokkan kepada pokok zaitun sejati, Roma pasal yang 11. Kita tuh berhak menerima janji Kristus. Kita berhak menerima kerajaan sorga, ahli waris katanya begitu. Apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham? Bukan membawa Abraham masuk surga. Salah. Allah itu menjanjikan Abraham memiliki tanah. Lihat ini. Saya bacakan dulu ya. Saya bacakan dulu Ibrani 11 ayat 89. Karena iman, Abraham itu taat. Ketika Abraham itu dipanggil untuk berangkat ke negeri, ke tanah yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, nih janji Allah kepada Abraham nih. Diberi tanah, diberi bumi. Lalu Abraham berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Abraham itu nggak ngerti. Pokoknya dia percaya saja sama Allah. Bahwa Allah akan memberikan kepada Abraham itu tanah. Karena iman, lihat ini, perhatikan. Karena iman, Abraham diam di tanah yang dijanjikan, tanah, bumi yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Bukan surga. Karena iman, Abraham diam di bumi, di Arets, di tanah yang dijanjikan oleh Allah itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Haleluya. Jadi janji Allah kepada Abraham itu bukan surga. Janji Allah kepada Abraham supaya Abraham itu mempunyai tanah. Nanti kita lihat. Allah membawa Abraham naik ke sebuah gunung. Dan Allah berkata, kamu lihat ke utara. Kamu lihat ke selatan. Kamu lihat ke barat. Kamu lihat ke timur. Sejauh matamu memandang, tanah itu akan aku berikan menjadi milik keturunanmu. Haleluya. Tapi orang Kristen gak mau beranak cucu untuk memiliki bumi. Orang Kristen gak mau. Pikirannya cuma, aku mau masuk surga, Bu Sophie. Gak apa-apa aku ngontrak di bumi. Yang penting aku punya rumah di surga. Aku banyak. Kenapa? Karena mereka nggak tahu bahwa Allah itu menjanjikan kepada manusia, kepada Abraham itu ahli waris bumi, 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 bumi. Sekali lagi, Allah menjanjikan kepada manusia itu bumi, bukan surga. Paham ini? Sebab saya bacakan ya Ibrani 11 ayat 10. Sebab Abraham menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah, bukan surga ini. Ya, bumi. Dia menantikan Yerusalem baru, tanah surgawi. Ini saya perlihatkan sama Anda nih kalau Anda nggak percaya nih. Ini kok ininya mau habis ya teman-teman, ya bentar ya. Yang dinantikan Abraham itu adalah Yerusalem surgawi. Yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Lihat ini. Tetapi kita lihat ya, Ibrani 12 ayat yang ke-22. Tapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Itu bicara di Yerusalem yang sekarang, Israel. Ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi kita menantikan Yerusalem surgawi, langit yang baru dan bumi yang baru. Sama seperti Abraham diberikan tanah. Maka janji Allah kepada kita adalah kerajaan yang ada di bumi. Kita akan kembali memerintah sebagai raja di bumi. Kita akan diberikan Yerusalem surgawi yang baru, bukan yang sekarang ini. Bukan Yerusalem yang ada di Israel sekarang yang perang dan bom-bom ini gak berhenti-berhenti. Kita akan diberikan tanah yang jauh lebih baik daripada apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Langit yang baru dan bumi yang baru. Dan dikatakan nanti di langit yang baru dan bumi yang baru tidak ada air mata, tidak ada duka cita, tidak ada kematian, tidak ada sakit penyakit.
Pada zaman kerajaannya itu akan turun di bumi yang baru. Maka tidak akan ada lagi kelaparan. Nggak akan ada lagi, Bu Sophie anakku nggak bisa makan, nggak bisa beli susu. Dia akan memerintah dengan adil. Dia akan memerintah dengan damai. Namanya Raja Damai dan Raja Keadilan. Paham ya? Silakan Opung. Ini malah Opung yang masuk nih. Mungkin udah terlalu malam kali ya. Silakan. Oke, saya coba tambahkan ya. Tapi mungkin apa namanya itu Sophie terlalu berat ini debat Kristen sama Islam, ya nggak mungkin lah Islam mau naik toh. Tapi diskusi mungkin lebih mantap kan. Iya, Tapi saya sepakat, ya yang saya sepakat. yang saya mau kasih begini. Gereja-gereja tuh sering memfokuskan kita pada surga, surga dan surga, betul Opung? Ya. Betul, betul. Enggak, betul. Sama seperti Islam. Islam tuh fokusnya surga, surga, surga. Sehingga mereka tuh tidak menghasilkan apa-apa di bumi. Kalau kita tanya penemuan Islam apa, nggak ada kontribusinya buat manusia. Karena pikiran mereka dicekoi, mereka tuh nanti ke surga, surga, surga. Lalu mereka tuh beribadah dengan sujud, sujud, sujud. Yang penting bisa naik haji. Jadi ketika mereka mengumpulkan uang, bekerja keras, pikiran mereka tuh bukan membangun bumi. Tapi untuk pergi ke Arab, cium batu di Arab. Betul nggak? Saya juga izin saya tambahkan ya. Saya juga kadang ketawa ya mendengarkan teman-teman Kristen. Seakan-akan nanti hari kebangkitan kedua itu kita akan ada di dalam kerajaan Allah Bapa di surga. Bukan begitu. Surga yang turun ke bumi. Datang Ya surga kerajaan yang turun. bumi, jadi Ya tidak itu bumi. itu. Makanya itu kan di hari kebangkitan kedua nanti kan Yesus akan datang sebagai Raja. hakim yang adil ya untuk memisahkan yang salah dan yang benar seturut dengan kehendak Allah Bapa. Untuk apa? Untuk kita ada di dalam bumi baru, langit yang baru, dan Yerusalem baru. Ya. Itulah pengertian surga kepada kita. Keluaran 6 ayat 7. Janji Allah kepada Israel juga bukan membawa Israel ke sorga. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah, ke tanah yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu, kata Allah kepada Israel, untuk menjadi milikmu. Jadi Allah itu menjanjikan tanah di bumi, bukan surga. Bumi. Maka Israel itu kenapa 70% itu penemuan berasal dari bangsa Israel? Kenapa Israel menguasai bumi dengan teknologi? Karena janji Allah itu supaya kita menguasai bumi, bukan ke surga. Paham gak sih? Ya kalau nggak paham juga ya udahlah ya. Bumi. Ya tapi itu terkonfirmasi dengan apa ya? Ya Matius 22 ayat 30 ya. Sebab pada hari kebangkitan nanti manusia tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Artinya kita akan dipulihkan lagi kehidupan kita dan dikuduskan. Sama seperti kelayakan yang telah didapatkan oleh leluhur kita Adam dan Hawa. Bumi baru, langit baru. Itulah surganya orang Kristen. Kalau kita menganggap kita itu nanti naik ke surga, berarti kita bertemu dengan Sang Bapa dong. Ya nggak mungkin lah begitu cara berpikirnya. Ya, maka itu ada lagu yang yang bunyinya begini loh. Itu Sophie. Oh Jerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Jerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Bla 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 bla. Artinya surga kita adalah kota mulia di dalam bumi yang baru, langit yang baru. Itu disebut Alkitab Analoginya tanah surgawi. Ibrani ya 11 surgawi. ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Jadi tanah surga itu maksudnya bumi ini tapi seperti surga gitu loh. Sama seperti sebelum Adam jatuh dalam dosa, maka akan ada kedamaian. Sekarang ini kan bumi ini nggak seperti surga, betul? Ada peperangan, ada kelaparan, ada kemiskinan, ada intoleransi, betul nggak? Bumi ini nggak seperti surga. Maksudnya Allah tuh supaya menjadikan bumi seperti surga.
Supaya surga pemerintahan Allah tuh ada di bumi. Tanah surgawi itu begitu, teman-teman. Kalau di surga sini tuh nggak ada tanah. Orang surga itu dimensi roh kok. Makhluk roh tuh, malaikat itu nggak perlu nginjek tanah. Orang malaikat itu bisa terbang kok. Gimana sih? Di surga di Sanaim, tempat tinggal Allah, itu nggak ada tanah. Betul loh, Pung? Betul sekali. Ya, Lanjut. tanah surgawi itu maksudnya tadi loh. Seperti ketika Musa mengutus 12 pengintai, dia kan masuk ke tanah Kanaan. Lalu dikatakan itu apa? Wah, anggurnya tanah penuh dengan susu dan madu melimpah. Itu tanah surgawi. Bukan surga sana tuh bukan. Di surga tuh nggak ada tanah. Udah dibilang nggak ada tanah di surga kok. Di surga itu dimensi roh. Dimensinya bukan dimensi fisik. Ya, malaikat itu nggak perlu nginjek tanah. Di surga itu melayang-layang. Mereka punya sayap terbang. Itu dimensi roh. Ya, di surga itu tidak ada tanah. Tanah surga itu maksudnya pemerintahan surga itu turun di bumi ini. Ya, gitu loh teman-teman. Paham ya? Itu tanah surgawi. Penuh dengan susu dan madu. Kita tidak berhutang. Akan ada kemakmuran pada zaman Mesias nanti memerintah di bumi. Gitu teman-teman. Makanya Anda perlu bekerja dengan sungguh-sungguh. Bekerja dengan giat. Memberikan kontribusi untuk kerajaan Adam di bumi ini. Ya, jangan aku diam aja Bu Sophie di dalam kamar menunggu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Aku nggak mau kerja, aku nggak mau ngapa-ngapain. Pokoknya kerjaanku berdoa aja Bu Sophie. Aku di dalam kamar ngapain? Aku berdoa Bu supaya Tuhan Yesus cepat datang. Terus aku cuma nggak ngapa-ngapain, aku berdoa aja. Aku nggak memberikan kontribusi apa-apa buat dunia ini. Anda tidak mengajar, Anda tidak mempersembahkan talenta Anda. Pokoknya aku diam di kamar Bu, nunggu sampai Yesus datang 2 kali. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Gitu Opung. Jadi saya harap pengajaran di gereja ini dirubah ya. Bukan ke surga, tapi supaya manusia itu bisa memerintah di bumi, menaklukkan bumi, menjadi raja dan imam-imam di bumi. Dikembalikan kepada kedudukan kita semula. Sama seperti Abraham dijadikan tanah. Ya, Allah itu membawa Abraham ke tempat yang tinggi dan Abraham itu disuruh melihat. Kamu lihat tuh, sejauh matamu memandang, utara, selatan, timur, dan barat, ini akan aku berikan. Jadi janji Allah kepada Abraham itu bukan membawa Abraham masuk surga, melainkan memberikan tanah surgawi, tanah yang baru. Maka di dalam Kristus juga kita akan menerima hak yang sama seperti Abraham. Di dalam Kristus kita akan menerima janji Abraham. Betul? Betul sekali. Abraham. Apa itu janji Abraham? Bukan ke surga, ke Yerusalem baru, tanah surgawi yang baru, ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah diberikannya kepada Abraham. Melalui Kristus, kita pemilik janji itu. Kita nanti akan masuk dalam kerajaan surga, maksudnya kerajaan yang diperintah oleh Raja surga kita. Yesus nanti akan turun ke bumi. Dia akan memerintah di sini, di bumi. Ya, gitu loh teman-teman. Gitu. Tapi izin ya itu Sophie, aku juga udah pernah mendengarkan ya argumentasi ataupun narasi seperti itu ya. Gak apa-apa aku menderita, gak apa-apa aku ngontrak, nanti di surga aku diberikan Tuhan rumah baru. Karena yang Ya, rumah bapakku banyak tempat. iya. Artinya kan di sini itu kan ya bagaimana ya, analogi saja lah mungkin, atau kata-kata kiasan atau kata perumpamaan. Apa mungkin di surga, di kerajaan Allah Bapa ada semen kah, batu bata kah? Janganlah dibuat begitu. Serendah itu kerajaan Allah Bapa di surga. Ya, kita Kerajaan ada di surga itu dalam bukan surga. fisik. Dikatakan kerajaan roh, kerajaannya nggak kelihatan. Iya, betul sekali, betul sekali. Saya sepakat dengan argumentasi daripada itu Sobi tadi. Lanjut. Oke, baik. Opung, saya turunkan dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Kita cari dulu kadrun. Kalau mau ada kadrun-kadrun yang naik, silakan. Tapi kayaknya kalau kadrun tuh nggak tahu yang begini-begini, teman-teman. Kita nggak ngerti yang begini-begini. Halo Mbak Cantik, selamat malam. Selamat malam, Bapak Muslim Kristen? Islam KTP. Oh, Islam KTP. Banyak orang Islam KTP-nya doang yang Islam. Ya, silakan apa yang mau Bapak tanyakan. Emang apa mau dibahas? Tadi saya tanya sama Bapak, tadi kan kita ngebahas bahwa manusia itu tidak ke surga di dalam Alkitab, melainkan manusia itu akan memerintah di bumi.
Karena rencana tujuan Allah menciptakan manusia itu di bumi, bukan di sorga. Pertanyaan saya Pak, satu. Bapak kan Islam KTP nih. Bapak nanti kan tujuannya kalau di Islam itu di Quran kan katanya ke jannah, betul Pak? Jannah, betul? Iya. Jannah. Bapak tahu nggak jannah itu artinya kebun atau taman? Tahu kata Edis TV. Loh, kok katanya di TV? Karena saya suka Islam apa ngikutin dia. nyamar nih? Islam, cuman saya nggak pernah ibadah. Nih ya, saya bacakan ya. Jannah itu bukan surga tempat Allah, Pak. Allah itu di dalam Quran Anda itu tinggalnya di samawat. Samawat itu di langit-langit. Di dalam Alkitab, Allah kita itu di samayim namanya. Sama, itu bahasa Ibrani-nya samayim itu bahasa Arabnya samawat. Itu bentuk jamak daripada langit di atas segala langit. Ya. Nah, kita manusia itu tidak ke samayim atau tidak ke samawat. Karena samayim atau samawat itu diciptakan Allah bagi makhluk roh, malaikat-malaikat, bukan bagi manusia. Ya. Di dalam Alkitab ada beberapa makhluk surgawi, makhluk penghuni surga yang diciptakan oleh Allah kita. Antara lain serafim, kerubim, ofanim, ada yang kepalanya 4, ada yang tubuhnya penuh dengan mata, sayapnya 6. Itu makhluk-makhluk surga, itu penghuni surga namanya. Nah, Allah menciptakan manusia itu bukan untuk menghuni samawat atau samayim, enggak. Makanya nanti tujuan Allah nanti itu bukan kita itu ke samayim atau ke samawat. Kita tuh enggak ke samayim atau ke samawat. Anda itu ke jannah, betul Pak? Lah apa itu Betul, jannah? betul. Kita lihat ya, apa itu jannah? Tidak ada surga di dalam seluruh ayat Al-Quran. Wah, orang. Lalu mereka, Bapak katanya Ustadz kok ya semacam-macam ya kan. Tapi carilah yang bahasa Inggris. Ya kan. Sekarang tahu bahasa Inggrisnya surga itu apa? Ya heaven. Ya. Jadi tahu, ya kan. Nah, nanti cari di situ kata heaven untuk di Al-Quran. Ya Al-Quran itu. Ya nggak ada Pak. Iya terus apa? Garden terjemahannya. Jadi di dalam Islam pun manusia itu tidak ke samawat atau samayim, melainkan ke jannah. Jannah itu dikatakan ada sungai-sungai mengalir, betul Pak? Ada pohon-pohon. Itu gambaran taman di sebelah timur di Eden. Jadi manusia itu nanti akan dikembalikan lagi kepada tujuan penciptaan Allah sejak semula, yaitu tanah surgawi. Itu maksudnya. Pemerintahan Allah itu di surga itu turun ke bumi, Pak. Jadi yang dijanjikan Allah kepada manusia itu bumi, tanah. Paham ya? Kerajaan yang ada di bumi. Iya. Nah, maka jannah itu juga secara etimologi kata itu artinya taman yang tertutup. Sama seperti Gan Eden. Di Alkitab namanya Gan Eden atau Taman Eden. Ya, Gan Eden, Taman Eden atau Taman Firdaus. Itu adalah sebuah taman yang tertutup atau berdinding tinggi. Jadi di dalam dunia timur dekat purba, taman di sebelah timur di Eden itu nggak kelihatan. Itu merupakan satu portal pertemuan antara dimensi roh dengan dimensi kita. Pintu gerbang surga namanya. Ya, makanya dikatakan taman di sebelah timur di Eden itu bentuknya gunung. Jadi gunung ini di dalam budaya timur dekat purba itu tempat bertemunya Allah dengan manusia. Jadi sebuah taman juga sebuah gunung. Itu mensimbolkan tempat bertemunya Allah dengan manusia. Jadi manusia tuh nggak ke surga Pak. Allah kalau mau ketemu sama manusia tuh Allah turun di gunung itu. Jadi Allah turun di dalam taman di Eden itu, Allah turun, ya. Lalu dia berjalan-jalan di taman di Eden itu dan dia berbicara kepada Adam, sama manusia, gitu loh Pak. Paham ya? Nah, makanya nanti manusia dikembalikan lagi ke taman, yaitu jannah, jannatul namanya, ke taman Pak. Nah, di dalam perjanjian lama, taman atau gunung Eden ini itu mempunyai 4 sungai pada zaman Adam. Namanya Pison, Gihon, Efrat, dan Tigris. Anda perlu baca ini dalam Kejadian pasal yang kedua. Ada 4 sungai yang mengalir di dalam taman di sebelah timur di Eden itu, di dalam Gan Eden. Di Yerusalem surgawi nanti, di langit yang baru dan bumi yang baru nanti, juga ada sebuah sungai sama. Tapi sungai ini jauh lebih baik daripada Pison, Gihon, Efrat, dan Tigris. Dikatakan ini, dari tahta Allah dan tahta anak domba akan keluar sungai air kehidupan yang mengalir. Dan sama seperti di dalam taman di Eden, akan ada lagi pohon kehidupan yang akan memberikan kehidupan bagi Adam, sehingga Adam itu nggak bisa sakit, nggak bisa mati-mati. Maka di Yerusalem baru nanti, di taman surgawi nanti, ya,
yang Anda menyebut sebagai jannah itu nanti, Tuhan berkata begini, akan ada pohon-pohon kehidupan, bukan satu, akan ada banyak. Akan ada banyak pohon-pohon kehidupan di sepanjang sungai itu. Di sepanjang sungai itu yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Dan akan ada banyak pohon-pohon kehidupan. Dan kamu yang menang, kata Yesus, akan aku beri hak makan kembali dari buah pohon kehidupan sama seperti Adam yang pertama. Jadi dipulihkan kembali ke dalam taman di sebelah timur di Eden. Itu tanah surgawi, Pak. Pemerintahan Allah yang turun ke bumi. Paham ya, Pak? Jadi manusia tuh nggak ke surga-surga itu enggak. Karena itu kita percaya kebangkitan badan. Bapak sebagai Islam kan percaya bahwa nanti kita akan memiliki tubuh yang baru. Akan dibangkitkan kembali badan kita, betul? Dibentuk, diciptakan ulang, betul? Halo? Iya. Kenapa kita perlu tubuh yang baru, Pak? Untuk Emang masuk saya ke mau langit tanya. yang baru dan bumi yang baru yang nggak punya dosa. Karena tubuh ini udah punya dosa ini. Ini udah berdosa. Nggak bisa menghuni tanah surgawi yang baru. Untuk masuk ke kerajaan Allah, untuk masuk ke tanah surgawi yang baru, maka kita harus diciptakan ulang, kita harus menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru, kita harus memiliki tubuh yang baru yang nggak punya dosa. Paham, Mbak? Sehingga nggak bisa mati-mati nanti kita di sana. Paham? Iya, itu emang harus ada tubuh baru gitu. Saya baru dengar juga soalnya. Betul. Betul, jadi orang Kristen itu percaya akan kebangkitan tubuh yang baru. Kita mempunyai tubuh yang baru yang diciptakan ulang. Jadi begini, Pak. Pada awal kalau Bapak baca kitab Taurat Musa, Allah itu menciptakan langit dan bumi kita ini untuk dihuni oleh manusia. Manusia berkuasa di bumi. Dan ketika Allah menciptakan manusia itu supaya manusia itu kekal. Menjadi raja dan menjadi imam. Kekal, gak mati-mati manusia itu. Di bumi. Karena manusia boleh makan dari pohon kehidupan yang ada di taman di sebelah timur di Eden. Manusia mati, kenapa ada kematian, Pak? Anda dan saya nanti harus mati. Kenapa ada dosa di dalam dunia ini, ada kejahatan? Ada berbagai macam sakit penyakit, betul? Ketika Allah menciptakan manusia, Allah itu tidak menciptakan kita dengan pikiran gini, nanti aku ciptainlah Pak Roman, Sofiatul, nanti kamu akan ada, kamu miskin, dari keluarga miskin, gak bisa beli makan, gak bisa bayar kontrakan. Nanti udah miskin, kok ku kasih sakit penyakit pula. Kok ku kasih kanker, kamu ku kasih tekanan darah tinggi, ku kasih stroke. Nah, lama-lama kamu mati diabetes dan sakit jantung. Enggak begitu, Pak. Bapak baca kitab Taurat Musa, Bapak download aja Alkitab, nanti Bapak baca. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan Adam itu sempurna, baik. Dia tidak merencanakan sakit penyakit. Dia nggak merencanakan nanti kamu ya nak, kamu kena tekanan darah tinggi, diabetes, stroke, kanker, sakit jantung, kamu nanti asam urat, encok. Nggak begitu, Pak. Karena kalau kita sakit, dia menyediakan kita tuh obatnya. Kita makan dari buah pohon kehidupan itu. Dan kita nggak bisa mati-mati, nggak bisa jadi tua. Paham ya? Itu tadinya. Awal mulanya Allah menciptakan manusia tuh supaya kekal ada di bumi. Menguasai seluruh bumi. Supaya seluruh bumi ini menjadi taman Eden. Supaya pemerintahannya tuh meraja di seluruh bumi. Itu tujuan Allah, rencana Allah bagi manusia. Adam yang pertama itu gagal, Pak. Paham ya? Adam yang pertama itu menjual kita ke dalam satu kerajaan lain. Namanya kerajaan kematian atau kerajaan kegelapan yang penguasanya tuh iblis. Sehingga ketika Anda dan saya lahir, Pak Roman, di bumi ini, Anda dan saya itu punya dua kewarganegaraan. Satu, Anda warga negara Indonesia. Yang kedua, Anda dan saya ketika lahir itu sudah langsung menjadi warga negara kerajaan kegelapan dan kematian. Ini bedanya, Pak. Bedanya, di dalam pandangan Islam, penghukuman atau penghakiman Allah itu kan nanti pada waktu hari kiamat di akhir zaman, betul? Lalu dengan amal baiknya Anda nanti pahalanya lebih banyak, Anda masuk ke jannah. Kalau enggak Anda masuk neraka gitu kan, masuk neraka jahanam. Lalu ditimbang-timbang dosanya, betul? Betul. Betul, ditimbang. Di kitab Taurat Musa tidak. Alkitab Timbangnya nggak tahu seperti penghukuman apa. atau penghakiman Allah itu bukan nanti. Tapi sudah dijatuhkan Allah ketika Adam yang pertama jatuh dalam dosa. Jadi penghakiman Allah akan dunia ini dan kematian masuk ke dalam dunia itu bukan nanti, tapi sudah bersamaan dengan jatuhnya manusia pertama ke dalam dosa pemberontakan,
maka kematian masuk ke dalam dunia. Dosa, dikatakan begini Pak, bersamaan dengan jatuhnya manusia pertama ke dalam dosa pemberontakan kepada Allah, manusia itu tidak mau lagi berada di bawah otoritas kerajaan sorga, dia inginnya berada di bawah otoritas kerajaan iblis. Maka kutuk, Allah mengutuk bumi, tempat tinggal kita ini udah kena kutuk. Maka ada dasar ini sekarang ini mesti capek-capek kerja. Seharusnya kita tuh nggak perlu capek kerja Pak, betul? Ada dasar ini capek, kerja keras, hasilnya nggak seberapa. Itu karena kita kena kutuk Pak. Bumi telah dikutuk sama Tuhan. Ada dasarnya bisa sakit, kena sakit penyakit, betul? Dari mana semua itu? Karena Adam yang pertama, manusia pertama jatuh dalam dosa. Dia memberontak, dia nggak mau berada di bawah pemerintahan sorga. Dia menjual kerajaan manusia di bumi ini di bawah satu pemerintahan lain. Namanya kerajaan iblis atau kerajaan kegelapan. Karena itu ada kutuk, karena berada di bawah kerajaan kegelapan, terpisah dari Allah sang sumber hidup. Maka ada kematian masuk ke dalam kerajaan Adam, ada dosa masuk ke dalam kerajaan Adam, ada berbagai macam kejahatan masuk ke dalam kerajaan Adam, ada sakit penyakit. Itu awal mulanya Pak. Nah, Allah menginginkan supaya kerajaan Adam ini dikembalikan, berada di bawah pemerintahannya. Paham? Karena semua manusia ini berada di bawah pemerintahan iblis, menurut pandangan Alkitab. Nah, Allah menginginkan kita ini ditebus Pak, dari penjajahan kerajaan kegelapan. Kita ini ingin dimerdekakan, maka satu-satunya istilah kemerdekaan itu ada di Alkitab. Alkitab mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari perbudakan kerajaan iblis. Kalau agama lain nggak ada istilah merdeka. Anda nggak pernah dengar tuh orang Buddha, Hindu, Islam tuh nggak pernah pakai kata merdeka. Orang Kristen itu menggunakan kata merdeka. Karena Kristen itu bukan bicara ritual-ritual teologis, enggak Pak. Kristen itu bicara tanah, perebutan kekuasaan tanah di bumi ini. Dan iblis ingin menguasai bumi ini melalui manusia. Dia menipu manusia. Dan dia ingin menguasai tanah di bumi ini. Begitu juga dengan Allah kita. Allah ingin supaya tanah di bumi ini kembali menjadi daerah jajahannya. Kembali masuk dalam kerajaan sorga. Supaya tanah di bumi ini kembali berada di bawah pemerintahan kerajaan sorga. Paham Pak? Paham? Paham. Berarti intinya yang salah Adam ya? Ya, Adam jatuh dalam dosa. Manusia pertama yang akibat dosa Adam. Jadi dosa asal itu adalah karena Adam berbuat dosa, akibatnya itu kita terima, itu dosa asal. Paham Tapi ya? kenapa Islam tidak pernah menjelek-jelekan Adam? Islam kenapa, sorry? Gak Tapi pernah kenapa menjelek-jelekan Islam- Adam. Karena begini Pak, karena di dalam pandangan Islam, Allah itu menciptakan Adam itu untuk berbuat dosa. Ini saya kasih tahu nih bedanya Enggak. antara Kristen dengan Islam. Adam dalam sangat Alkitab- memuliakan. Di dalam Alkitab, Allah itu menciptakan manusia menjadi segambar dan serupa dengan Dia untuk memerintah bumi. Di dalam Alkitab, manusia disebut mulia dan berharga di mata Allah. Di dalam Islam, di dalam Quran dikatakan manusia diciptakan dari air mani hina, diciptakan itu bodoh dan zalim. Betul, Pak? Tapi kan Mbak emang dari air mani kan manusia ini kan? Bukan, Pak. Salah, Pak. Manusia itu dari sperma, bukan air mani. Air mani itu hanya pengantar jutaan sperma. Ya sperma itu kan air mani. Bukan, Pak. Sperma itu bukan air mani. Pak, air mani itu pengantar jutaan sperma. Yang menghasilkan bayi itu bukan air mani, melainkan satu sperma. Bapak tahu nggak itu? Belajar Oh. biologi nggak dulu? Iya, cuman bodoh aja. Kenapa Bapak itu bodoh? Karena di dalam Quran dikatakan Allah menciptakan manusia itu bodoh. Bapak tahu nggak tuh? Allah menciptakan manusia itu bodoh. Sedangkan di dalam Alkitab tidak. Manusia dikatakan sempurna, cerdas. Seperti Allah. Bapak tahu nggak itu? Iya, kalau di Al-Quran yang bodoh perempuan. Iya, di hadis bodoh perempuan juga. Ini bedanya. Nah, Katanya separuh kenapa Islam katanya. tidak pernah mengecam Adam? Karena di dalam pandangan Islam, manusia itu diciptakan untuk berdosa. Ada hadis, Pak,
ada satu hadis yang mengatakan Adam itu sama Musa berantem. Lalu Musa bilang begini sama Adam. Ini hadis Bapak ya, Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Dikatakan begini, Musa itu ketemu sama Adam. Nggak tahu nih ceritanya di negeri antah berantah gitu ya. Enggak. Kan beda zaman itu ya. Ketika Kok Musa bisa ketemu? sama Adam, Musa tuh ngomong gini, kamu kan bapak kami Adam yang membuat kami tuh dikeluarkan dari surga, dari jannah, maksudnya begitu. Lalu Adam berkata, loh kamu nggak bisa nyalain aku. Karena aku itu berdosa. Dosaku itu sudah ditetapkan Allah 40 tahun sebelum aku diciptakan. Bentar Pak, saya minum dulu. Iya, jaraknya jauh. Kok bisa ketemu gitu loh? Apa ketemunya udah waktu meninggal apa bagaimana? Jadi arwah apa bagaimana? Ya namanya itu kan Islam kan ajaran hayalan saja Pak. Iya, intinya makanya nggak tahu kan gimana di udah dalam- nggak percaya lagi. Nah di dalam hadis Bapak itu diceritakan Adam ketemu sama Musa. Lalu berantem Adam sama Musa. Ketemunya di mana ya saya nggak tahu juga, janjiannya di mana nggak ngerti. Pokoknya intinya adalah Adam itu berkata begini, kamu nggak bisa nyalain aku karena aku tuh berdosa karena Allah itu sudah menetapkan dosaku 40 tahun sebelum aku diciptakan. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu memang untuk berbuat dosa. Paham ya Pak ya? Paham? Iya, paham, Pak. Iya, di dalam Islam bedanya begitu. Bahkan ada salah satu hadis yang mengatakan Muhammad ini Pak, Muhammad berkata begini, demi zat yang jiwaku di tangannya, jikalau kamu tidak berbuat dosa sama sekali, Allah akan menghabisi kamu dan menggantikan kamu dengan umat yang terus-menerus berbuat dosa dan terus-menerus minta ampun. Jadi bedanya Allah di dalam Alkitab dengan Allah di dalam Islam ini begini Pak. Di dalam Alkitab Allah menciptakan manusia supaya tidak berbuat dosa. Di dalam Quran Allah menciptakan Adam supaya manusia berbuat dosa. Justru kalau nggak berbuat dosa dimusnahkan sama Allah. Gitu Pak bedanya Pak Roman. Gitu bedanya. Oke. Nah, sekarang apa yang menghalangi Bapak untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kok masih percaya kepada Muhammad gitu? Siapa yang percaya? Saya nggak percaya kan. Cuman KTP doang. KTP doang. Lah kenapa sekarang Bapak tidak mau mengambil satu keputusan besar di dalam hidupmu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menyerahkan hidup Bapak bagi kemuliaan Tuhan? Saya juga nggak percaya sama Kristen. Sama aja. Kalau nggak, baptis aja ke Amerika. Oh, Bapaknya nggak bisa ke Amerika. Jadi baptisan itu untuk menanggalkan manusia. Saya mau kalau dibaptis ke Sunat. Amerika jadi Kristen. Oh iya, Bapak maunya ke Amerika. Ya udahlah, inilah Bapak belajar dulu lah ya, Bapak cari hidayah dulu lah ya. Kalau Bapak udah nggak percaya Islam itu satu langkah yang bagus. Artinya Bapak sudah keluar dari agama Islam. Nah sekarang Bapak pelajarilah tentang kekristenan. Paham ya Pak ya? Ya kan bukan berarti saya percaya Kristen, bener nggak? Loh iya, makanya saya bilang itu satu langkah yang bagus. Bapak sudah nggak percaya Muhammad gitu loh. Iya emang. Iya, soalnya kitabnya nggak konsisten. Kadang ngajarin ini, ngajarin itu, habis itu maksudnya nggak sama gitu kan, beda-beda dia. Ya apa yang membuat Bapak nggak percaya sama Muhammad? Enggak, ada ajarannya buat bunuh gitu. Nggak setuju saya kalau itu. Tapi ada juga yang baik-baiknya, ada juga. Apa tuh yang baik di Islam? Coba aku pengen tahu nih, apa yang baik di ajaran Islam? Ada, saya pernah dengar Ustadz itu ya, dia ngomong gini ya, kalau enggak itu jangan diganggu lah agama lain, begitu katanya. Ah itu bohong yang nyata. Bohong ya, berarti memang nggak ada sama sekali. sekali. 29, kamu harus memerangi orang kafir yang nggak percaya, tidak bersyahadat, bahkan disuruh membayar jizyah. Berarti nggak ada kebenaran Pak di dalam ajaran Islam tuh, nggak ada kebaikan. Bapak aja nggak bisa nyebutin Ya, satu tapi- kebaikan di dalam ajaran Islam. Tapi kata Ustadz itu tuh berlaku Ustadz buat ada zaman berbohong, dahulu, Pak. zaman perang katanya. Ya itu tidak sesuai dengan Quran dan tidak sesuai dengan hadis nabimu. Karena Muhammad berkata perangi mereka yang kafir sampai mereka bersyahadat. Jadi nggak ada tuh namanya jangan ganggu agama. Lah kalau nggak ganggu, Muhammad itu waktu hidupnya orang-orang Quraisy pagan di Mekah itu apa nggak diganggu sama dia? Dibunuh semua kan itu sama Muhammad. Diperangi sama Muhammad.
Kayaknya sih begitu kayaknya. Iya. Jadi nggak ada satupun kebaikan di dalam ajaran Islam. Makanya Anda saya suruh sebutkan, coba sebutkan satu kebaikan di dalam Islam. Anda nggak bisa sebutin. Nggak ada kebaikannya, Pak, di dalam ajaran Islam itu. Sikap toleransi yang dimiliki oleh orang-orang muslim moderat yang ada di Indonesia itu karena satu, memang orang-orang Indonesia itu pada dasarnya baik. Betul, Pak? Pada dasarnya kita dari nenek moyang kita itu kan diajarkan gotong royong, toleransi, Baik, ramah betul. tamah. Kan dikatakan nenek moyang Indonesia itu ramah tamah. Betul, Pak? Betul. Iya, tapi bukan karena ajaran Arab Mokondo. Karena memang pada dasarnya orang Indonesia tuh baik-baik, itu dari tradisi kita. Kalau ajaran Arab Mokondo nggak begitu. Ajaran Arab Mokondo disuruh memerangi orang kafir. Ya Pada itu dasarnya orang kenapa Indonesia alasannya tuh tidak diperangin? pernah ada yang katanya, Pak, dulu pada waktu kerajaan-kerajaan itu ada nggak orang-orang yang membubarkan masjid-masjid Islam? Nggak ada. Orang Hindu Buddha tuh baik-baik. Karena ajaran Enggak, Arab Mokondo itu masuk ke Indonesia, di brainwash lah otak orang Indonesia nih, maka ajaran Arab Mokondo ini sekarang mempersekusi orang Kristen, membubarkan ibadah gereja, betul nggak? Iya. enggak. Itu kenapa alasannya kenapa diperangin gitu loh? Loh, supaya dapat duit. Muhammad ini kan kalau tidak mendapat jizya, Bapak tahu nggak kehidupan Muhammad itu dari mana? Muhammad berkata, hidupku ada di bawah pedangku. Bapak pernah baca itu di dalam sirah-sirah Nabawiyah? Belum, cuman denger aja. Nah, Muhammad itu kerja apa, Pak, setelah jadi nabi? Selain kerjanya perang-perang dan menjarah harta jarahan atau gonimah. Gak ada, Dulu istrinya mudanya kan banyak, budak seksnya banyak. Kebetulan, Bapak tahu nggak ketika dia menjarah, itu dia berikan budak-budak ini, perempuan itu dijual sama dia. Dijadikan budak-budak seks, lalu diberikan pedang sama kuda untuk perang oleh Muhammad. Bapak tahu nggak itu sejarahnya? Nggak berarti dulu tahu. tuh kayak ormas nih jatuhnya ya. Muhammad kan nggak kerja, Pak. Kerjanya yang menjarah. Kalau saya kerja, makanya saya nggak bisa terus-terusan siaran live di TikTok. Karena saya punya kerjaan. Iya, Muhammad berarti itu dulu menjarah, Pak, harta gonimah. Bapak tahu nggak tuh? 20% atau 1/5 dari harta jarahan itu masuk ke kasnya Muhammad. Bapak tahu nggak itu? iya tahu. Iya. Untuk apa? Ya untuk istrinya gitu. Istrinya kan banyak, Pak. Masa nggak butuh biaya hidup? Iya benar setuju saya. Gitu. Ya. Makanya pada dasarnya orang Indonesia tuh ramah tamah, toleransi, baik, gotong royong, itu orang Indonesia. Tapi karena ajaran Arab Mokondo inilah orang Indonesia menjadi sangat-sangat radikal, betul ya, Pak ya? Tapi kenapa mereka sangat memuliakannya dia, memuliakan beliau gitu loh? Memuliakan siapa? Muhammad? Iya. Ya karena nggak pernah baca Quran, Pak. Kalau saya tanya sama Bapak, Islam KTP katanya. Bapak waktu dulu jadi Islam, Bapak pernah ngaji nggak? Pernah sholat? Pernah dulu. Ngaji dan sholat. Ketika Bapak ngaji, baca Quran, Bapak tahu artinya nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Semua yang Bapak Taunya tahu cuma tentang Bismillah Islam, aja taunya. semua yang Pak Roman tahu tentang Islam itu hanya dari kata Ustadz, betul? Ustadz bilang Muhammad ini nabi maksum, nggak punya Betul. dosa, betul? Betul. Toladan, suri toladan, betul? Betul. Iya. Sekarang saya tanya, waktu Bapak dulu jadi Islam, apakah Bapak tahu ketika dia berusia 51 tahun, dia pernah menikahi anak berusia 6 tahun? Kalau itu saya tahu, tapi saya nggak tahu kalau dia nikahnya umur 51. Saya tahunya dia nikah sama Aisyah gitu aja. Oh, dia tahunya nikah sama Aisyah, tapi nggak tahu bahwa waktu itu Muhammad berusia 51 tahun dan Aisyah berumur 6 tahun. Bapak nggak tahu itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Tahunya Aisyah umurnya 6 tahun dan digaulin umur 9 tahun gitu doang. Kira-kira kalau ada kakek-kakek berusia 51 tahun menikahi anak umur 6 tahun, sekarang ini apakah bisa dijadikan teladan, Pak? Enggak lah, kasihan lah anak kecilnya. Hah? Kasihan. Kasian, tepuk tangan. Karena berarti Bapak masih waras, betul Pak? Iya Saya bisa betul, tunjukkan waras satu saya. video Ustadz ini, tapi Ustadznya bahasa Inggris ya.
Dia bilang begini, saya bahkan kalau punya anak umur 6 bulan, 6 bulan nih, anak masih 6 bulan, belum bisa ngapa masih, saya bahkan tidak masalah kalau menyerahkan anak perempuan saya usia 6 bulan itu untuk dinikahi oleh Muhammad katanya. Wah, itu Saya punya mah videonya. nggak waras tuh mah. Hah? Gak waras kan? Gak waras. Nggak waras. Gak waras Pak itu. Karena memang sebenarnya umat Muhammadan ini sudah mentuhankan Muhammad. Saya tanya pada waktu Bapak dulu menjadi Islam KTP, Bapak ngaji, Bapak nggak tahu artinya ya. Bapak tahu nggak bahwa Bapak nanti kesibukannya di surga itu, di jannah itu adalah memecah 72 perawan-perawan bidadari itu. Iya, saya juga nggak percaya itu. Nggak percaya Bapak akan memecah. Kenapa nggak percaya Pak? Ya maksudnya gitu amat gitu loh. Gitu amat gimana maksudnya? Nggak kuat gitu ya? Ya nggak masa di surga kerjanya begitu aja gitu. Ya, seharusnya Bapak ini orang yang logis ya, yang menggunakan nalar Bapak untuk bisa membedakan mana yang benar mana yang. Bapak sudah selangkah lagi loh menuju kepada Kristus, Pak ya. Oke. Terus apalagi ya? Pada waktu Bapak dulu menjadi Islam, apalagi ya? Bapak nggak tahu ya, nggak percaya ya kalau Bapak nanti kesibukan di surga itu. Bapak percaya nggak bahwa syahwat laki-laki ketika berdiri itu berdirinya 70 tahun? itu kayak ngarang-ngarang nih kayak itu. Ya, itu karangan orang Arab Mukondo ya, Pak ya? Iya, kayak ngarang-ngarang itu. Ya, karangan orang Arab Mukondo. Ya, banyak sekali, Pak, ketidaksesuaian dan secara nalar, secara moral, Islam ini ajaran yang keliru. Secara sejarah apalagi, Pak, kalau kita bicara sejarah ini amburadul di dalam Quran. Cuman karena orang Islam itu kebanyakan memang nggak baca artinya, mereka nggak ngerti artinya. Gitu, ya? Iya, mereka kan bagus-bagusan suara. Yang suaranya bagus juara, kan gitu. Suara tahwijnya, nahu sorob gitu kan. Pokoknya bacaannya tuh nada suaranya tuh bagus. Padahal artinya nggak ngerti sebenarnya mereka itu. Iya, nggak tahu. Ya, terus apalagi yang membuat Bapak tidak percaya Muhammad ini sebagai nabi? Ya saya percaya dia nabi, itu kan klaim dia aja kan. Oh, klaimnya dia ya, klaimnya Muhammad. Bapak percaya nggak bahwa tanda kenabian itu berupa benjolan di punggungnya Muhammad sebesar telur burung merpati? Hah? Itu mah penyakit ya, penyakit. Tanda kenabian itu kata buku-buku Islam adalah tandanya Muhammad jadi nabi itu dia punya benjolan di punggung kiri. Betul Pak kata ustadz-ustadzmu? Betul. Tuh. Ya itu penyakit ya Pak ya, namanya tumor jinak namanya. Gitu. Bahkan Nabi Bapak itu pernah kena santet, kena sihir, betul Pak? Iya, Mbak kenapa benci banget kayak Loh, itu kan kenyataan. Nabi Bapak pernah kena santet nggak? Ya katanya pernah lah. Ya, katanya pernah, iya emang. Iya, tapi santet emang ada santet. Kan kena black magic, kena sihir, betul, ilmu hitam. Betul. Iya. Masa Nabi kok kena santet? Gitu loh Pak. Ya cuman Pak Roman belajar lagi lah ya. Bapak sudah selangkah lagi untuk Belajar apa? Belajar Islam. Apa? Belajar apa? Belajar Islam. Ngapain Bapak udah tahu salah kok dipelajarin? Nah, iya makanya itu ngapain saya pelajarin. Ya belajar Alkitab dong Pak, belajar kekristenan. Enggak, kalau KTP-nya Islam kan keren, jadinya jadi banyak dia orangnya kan. Makanya saya nggak buka KTP. KTP saya Islam aja, keren soalnya. Banyak orangnya. Banyak fasilitas ya, berkembang biak Islamnya ya. Ya sebenarnya kalau dilihat banyak sekali KTP yang Islam ini sebenarnya mereka udah nggak percaya Islam Pak. Iya, cuman kalau KTP-nya Kristen kan takutnya, nah Kristen jauhin, gitu enggak? Ya
Ya, namanya Bapak nggak mau pikul salib, nggak mau bayar harga. Kayaknya Bapak ini masih pengen kawin-kawin lagi nih, poligemoy nih kayaknya nih. Enggak lah. Kalau kawin beli aja. Oke, Pak. Ya udah. Bapak belajar lagi ya. Nanti Bapak udah follow akun saya betul belum? Udah dong, pendengar Udah. setia ini. Nanti Bapak kalau ngikutin terus, semoga suatu saat nanti Pak Roman bisa membuka hatinya. Saya berdoa, semoga Tuhan Yesus mengetuk pintu hati Bapak dan Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu, supaya melaluimu seluruh keluargamu akan diselamatkan dan mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Susah. Istri saya tuh Hah? Islam beneran istri saya. Loh iya, tapi kan istrimu harus dibimbing Pak supaya mengenal Tuhan Yesus, ya. Mana mau dia, berat, mana mau. Oh ya suruhlah nonton Sofia, nonton Edis gitu supaya pintu hatinya terbuka, ya. Ya, dimaki-maki doang yang ada. Ya. Cobalah kalau Bapak mau nikah lagi boleh nggak dia? Ya nggak boleh lah, ada aja. Kok nggak boleh susah rasul kok nggak boleh? Ya makanya Bapak nggak boleh lah. Pak Roman saya sarankan gitu Pak, Bapak dulu yang bertobat. Bapak dulu yang perlu menerima Yesus sebagai Tuhan, nanti keluarga Bapak, istri Bapak dan anak-anak Bapak akan mengikuti. Paham ya Pak? Istri saya mana mau, mending cerai. Loh, gini Pak, Bapak jangan gini Pak, pertobatan itu bukan karya manusia. Tidak ada satupun manusia yang bisa membuat kita bertobat. Bapak harus terima dulu Yesus sebagai Tuhan, nanti Roh Kudus akan bekerja. Nanti Roh yang sama itu akan memberikan hikmat supaya Bapak bisa mengabarkan kabar baik kepada istri Bapak. Yang membuat istri Bapak bertobat itu bukan Bapak, tapi karya Tuhan, karya Roh Kudus di dalam hidupmu. Paham? Oke? Gitu ya Pak? Oke. Oke, terima kasih. Shalom. Ya, jadi teman-teman ada suka salah paham ya yang membuat kita ini bertobat itu bukanlah ini ya, bukan apa? Manusia, teman-teman. Melainkan siapa? Karya Roh Kudus. Karena dikatakan tidak ada seorang pun dapat memanggil Tuhan itu dengan sebutan ya Aba, ya Bapa, kalau Roh Kudus tidak bekerja di dalam hidupnya. Yesus berkata, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa. Nggak bisa. Melalui Roh Kudus itulah kita bisa datang kepada Tuhan Yesus. Gitu loh. Ya. Jadi keselamatan itu karya Roh Kudus, bukan karya manusia. Ya. Hanya Roh Kuduslah yang bisa membuat kita melahirkan kita kembali. Jadi tugas kita apa? Menjadi saksi Kristus. Supaya orang melihat, oh kamu nih baik, orangnya jujur. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, jujur. Ya, jangan sukanya bohong, fitnah, framing, doxing. Anak Tuhan kok mulutnya ya sukanya memfitnah, itu gimana itu ya? Anak Tuhan sukanya gosip, ngomongin orang. Gimana orang mau bertobat lihat kita? Ya kan? Udah kerjanya males, sukanya gosip. Tambah satu lagi, pelit. Nah. Tambah satu lagi, pelit. Gimana mau jadi saksi Kristus? Mulutnya kotor, suka ngata-ngatain orang, menghina orang. Anak Tuhan tuh ngomongnya begitu. Fitnah, gak jujur orangnya, kerja gak sungguh-sungguh. Tukang gosipin Edis terus, gosipin Sofia terus. Tambah pelit. Nah, apalagi penipu. Ya kan? Apalagi ditambah tukang tipu. Tipu duit donasi. Ya udah, mana bisa jadi saksi Kristus kalau caranya kayak gitu. Oke, silakan kalau dia mau naik lagi. Ini saya punya waktu sedikit lagi ya. Habis itu saya lapar nih, saya mau makan. Memberikan sedikit pengajaran apologetika. Jadi apologetikanya ada dua, teman-teman. Kalau kita lihat 2 Korintus 6 ayat yang ke-7, dikatakan begini, dalam pemberitaan firman Tuhan, kita itu harus menggunakan 2 pedang, 2 senjata. Senjata di tangan kanan dan senjata di tangan kiri. Senjata di tangan kanan ini ada senjata ofensif, senjata menyerang.
Jadi biasanya pasukan Romawi, yaitu Paulus menggunakan analogi pasukan Romawi, dia menggunakan senjata di tangan kanan untuk menyerang. Pedang, lembing, tombak. Dan senjata di tangan kiri itu untuk membela, defensif. Nah, seorang apologet yang bagus itu harus bisa memainkan dua pedang ini. Paham ya? Tetapi kebanyakan saya kasih tahu Anda, yang punya pedang di tangan kanan seperti Edis atau saya dan teman-teman apologet lainnya itu nggak bisa ada di Indonesia. Kalau ada di Indonesia, umur kamu nggak panjang. Jadi saya bersyukur lah ya, Pak MKC kemarin sudah keluar, tapi mungkin beliau belum bisa banyak bicara karena beliau masih dalam pantauan. Ya, beliau masih dipantau terus, HP-nya masih disadap. Ya, dipantau terus. Ya, tapi kita bersyukur Pak MKC sudah bebas, Pak Gracia Pello sudah bebas. Kita bersyukur supaya beliau bisa berkarya lebih banyak lagi. Tapi saya kasih tahu Anda, pedang di tangan kanan ini Anda nggak bisa gunakan ada di Indonesia. Anda harus gunakan itu di Amerika Serikat. Paham ya? Jadi kita harus cerdik seperti ular. Pinter, jangan bodoh. Kita tahu lawan kita serigala, dikatakan kamu aku utus seperti domba di tengah-tengah serigala. Serigala itu licik. Ada pernah lihat itu nggak film The Red Riding Hood? Apa seorang anak yang pakai jubah merah, lalu ada serigala yang licik yang nyamar jadi neneknya. Serigala tuh sifatnya licik. Lah domba ini sifatnya tuh polos, nggak ngerti apa-apa. Wah, pelonga-pelongo. Kalau Anda pelonga-pelongo, nggak cerdik, Anda cuma punya ketulusan doang seperti merpati, Anda dimakan sama serigala. Nih, coba lihat ini. Ada pula ini naga putih ini susu bendera apa gimana? Susu putih waktu Yesus minum susu saya dari saya itu. Oh, coba dioper. Domba itu kayaknya itu binatang ya, domba itu binatang. Domba itu binatang kan? Aku nak mau menyembah manusia, seperti kalian itu penyembah manusia. Mana lah kau? Gak berani open cam, pengecut. Bukti Islam agama yang tidak benar apa? Anda tidak berani open cam. Bukti Islam agama yang salah apa? Pengecut, gak berani open cam. Buka cammu, naik ke sini, wajib open cam. Kalau Anda gak open cam, sana ke laut aja. Ke laut aja lu ya. Silakan, ini Fajar. Coba ini ada Fajar nih. Silakan Fajar kalau mau naik. Pengecut kamu. Yang menyembah manusia tuh ya kamu, menyembah Muhammad. Ya, open cammu kalau kamu berani debat sama saya. Silakan Fajar di open camnya. Nah ini. Woi Bu Sophie, aku dijambak. Ini luar biasa nih. Kita nggak perlu takut memberitakan kebenaran, betul Fajar? Betul sekali teman-teman. Nggak Kita perlu nggak pakai boleh takut. cadel kayak Zuma, ya nggak? Betul. Kayak banci pakai Nah, ya. cadel. Iya, ini teman-teman, kenapa Fajar sekarang udah nggak live lagi? Udah itu teman-teman udah lumayan sibuk kerja ya. Jadi nantilah kalau udah ada kerenggangan karena ini masih apa namanya? Menyesuaikan area kerja ya. Jadi belum bisa itu teman-teman. Jadi mantau-mantau dulu, lihat-lihat dulu ya kan? Gitu. Ya kita orang Kristen minoritas pun open cam teman-teman, nggak kayak si Dirman. Nah, gimana kabar Bu Sophie? Sehat ya? Sehat, cuman saya pun juga sibuk kerja. Karena ini kebetulan saya kan kerjanya sore, nanti saya baru berangkat. Jadi kalau saya nggak kerja gini ya bisa. Gitu kan. Tapi kalau Iya. pas kerja ya agak sibuk dan saya harus, kalau pulang ke rumah kan pasti harus istirahat juga dong. Nggak mungkin saya habis kerja 16 jam kemudian saya, karena capek kan. Capek juga. Ini saya badannya capek tapi saya karena sudah tidur, sudah istirahat. Tadi yang sudah mengkonfirmasi ya bahwa foto-foto yang saya sebarkan itu Babang ini sudah memberikan down payment untuk rumah apologet, itu adalah foto tangan dia itu. Sembarangan. Bu Sophie lihat deh, lihat. Bu Sophie lihat, Apa? tuh lihat tuh. Hehe, Murtadin Reoni. Andi. Iya. Murtadin, ayo berjaya. Nanti mungkin kapan ya kita akan bikin acara khusus kesaksian Murtadin.
Jadi orang-orang yang sudah keluar dari Islam, ayo Anda boleh bersaksi di komal saya, Anda buktikan bahwa dulu saya muslim, berapa lama Anda menjadi muslim, sekarang saya percaya Tuhan Yesus. Kenapa Anda percaya Tuhan Yesus? Karena kita harus merobohkan kuasa iblis ini dengan kesaksian kita. Ya, ini murtadin Itu yang ini teman-teman, kasih itu yang tepuk paling ujung tuh Bu, yang pakai topi itu dari Jambi tuh Bu. Yang pakai topi juga. yang dia udah lumayan lama, yang pakai topi dari Jambi, yang tengah Bang Pendi Aceh, yang kiri dari Demak, teman-teman. Iya. Demak, kota apa tuh? Kota Wali Songo Kota ya? Wali. Iya. Wali Demak, murtad. Bahkan keluarga daripada Fajar ini sudah menerima Tuhan dan akan dibaptis ya, atau sudah dibaptis? Ibu dan adik-adik. Desember ini Bu, Desember ini dalam nama ini Yesus. luar biasa. Wali, murtad teman-teman, luar biasa. Gitu. Dalam nama Yesus ya, tahun Desember ini teman-teman. Yes. Ya, Desember ini ya, kalau nggak ada halangan dan memang Tuhan pilih ya, nggak ada yang tidak mungkin ya teman-teman. Betul, Jadi seperti yang dikatakan Rasul Paulus ya di dalam penjara waktu di Kisah Para Rasul 16 ayat 31 bahwa percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat kau dan seisi rumahmu. Itu dia teman-teman. Rasul Petrus, Rasul Paulus. Bukan Bu. Siapa yang bilang? Rasul Paulus. Petrus. Masa iya? Ya, Rasul Petrus. Kita Rasul 16 ayat 31. Ya. Kayaknya Rasul Paulus deh. Coba ya kita lihat ya. Coba. Kita Rasul 16 ya. Ya, ayat 31. Oh iya, ini Paulus, bentar. Iya, Rasul Paulus kayaknya tuh, kalau nggak salah. Waktu di dalam penjara kan? Ayat 31, kita lihat ya. Mm-mm. Paulus dan Silas. Mm-mm. Oh iya, betul Rasul Paulus. Iya, Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata kepada kepala penjara itu, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi. Kau dan siapa? Engkau dan seisi rumahmu. Ya, jadi seisi rumah kita juga harus kita doakan, keluarga kita harus kita doakan supaya mereka juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa. Dan itu Fajar. Ini perkembangannya salah satu tadi yang saya kagum ya. Kerendahan hatinya untuk belajar. Ya, kemudian dia langsung open camp. Ya, kemudian keluarganya dengan cepat dalam waktu yang cepat diselamatkan, itu luar biasa. Ini perkembangannya luar biasa, teman-teman. Jarang ada murtadin kayak begini. Karena sampai sekarang kebanyakan murtadin itu keluarganya masih belum bisa dipertobatkan, betul? betul. Tahu nggak Bu, caraku tuh aku bukan dengan cara maksa apalagi sampai ngasih Indomie ya. Enggak ya, teman-teman. Jadi triknya gini. Triknya gimana tuh, Pak? Biar Nah, triknya gini. menerima Tuhan Yesus. Ketika ada teman-teman apologet yang live, kita kirimkan tuh link live-nya kita kirimkan. Nah, dia nonton tuh ya kan? Dia nonton, baru kalau ada ayat-ayat kita kirimkan. Nah, ibuku tuh bilang gini, tapi yang dibilang sama si Edis TV itu betul juga. Di waktu dia buka kembali kan, dia kan banyak yang belum tahu kan Bu. Gitu. Dan Jadi bukan cuman kita menonton Bang Edis juga nih ya, salah satunya ya. salah satunya. Biasa. Jadi ibu Anda itu bertobat, salah satu pemicunya menonton Bang Edis. Nggak pernah menonton Rudy Iskariot ya? Nggak. Bukan karena nonton Rudy Iskariot. Enggak, jangan dong, jangan. Nanti jadi kandung. Jadi keluarga Fajar bertobat karena menonton Bang Edis TV. Kasih applause, kasih support terus untuk Bang Edis ya teman-teman. Ya, jadi saya sharekan sekali lagi Fajar bahwa Bang Edis sudah memberikan DP down payment untuk rumah apologetnya, dan pelunasannya mungkin dia akan lunasi Desember ini ya, karena ditransfer beberapa kali dan sampai Januari, tapi masih kurang 10%. Jadi teman-teman dukung terus Bang Edis supaya beliau bisa tenang hatinya ketika udah ada rumah apologet, bisa berkarya terus dan bisa lebih banyak lagi memberikan buah. Ini salah satu contohnya nih. Ya, keluarga Fajar salah satunya, contohnya apa? Dikasih linknya Edis TV, suruh nonton Edis TV. Iya kan? Bukan nonton Rudy Iskariot, betul ya? Dan memang sebenarnya kita melihat pohonnya, betul Fajar? Betul Bu. Dan sebenarnya pengaruh Bang Edis juga tuh bukan cuma Bang Edis ya, tapi apologetika di TikTok ini
luar biasa ya, bukan kayaknya orang lihat kan, oh kok Ih, cuman kayak kamu gini. nggak pernah ngasih link aku tersinggung loh ini. Kamu nggak pernah, ini Bu Sophie nggak pernah. Gini, dulu gini, aku tuh dulu setelah dari jangan kita sebut lah, intinya orang besar gitulah ya, Bu Sophie udah tahu lah ya. Memang Dulu aku orangnya belajar di besar situ. sih. Iya. Nah, setelah itu aku kan ke Bu Sophie tuh. Nah, aku tuh cocok sebenarnya, cuman Bu Sophie kan jarang live. Nah, Ya, doakan akhirnya supaya saya kasih ya, rutin untuk live. Nah, akhirnya ketemunya Pastor Jeki. Nah, akhirnya 4 bulan saya di situ, teman-teman. Sampai Pastor Rasid Jeki pun bagus untuk belajar Alkitab mm-mm. juga, untuk mengetahui tentang. Sampai Rasid pun mengamuk, teman-teman, waktu debat sama aku waktu itu. Rashid sampai minum Minum apa, Bu Sophie? minum Minum Paramex debat Paramex. sama Fajar. Rashid debat sama sayangnya nggak direkam ya waktu itu. Rashid debat sama Fajar sampai Rashid itu ngambil Paramex dan minum obat, teman-teman. Sampai minum obat sakit kepala dia debat sama Fajar ya. Gitu. Iya, dia nantangin terus. Aku bilang gini, aku nih bukan pengangguran, aku nih kerja juga. Kok pikir aku di TikTok nih mau cari donasi kah atau apa kan? Iya. Dan sekarang kalau kita mau cari donasi atau apa menggunakan nama Murtadin gampang, Bu. Cuman kalau begitu ya kita bukan dipakai Tuhan tapi memakai nama Tuhan untuk kepentingan pribadi. Dan itu sangat disayangkan. Jadi aku pun di TikTok tuh cuman aku buat apa ya? eh, Kalau pas lagi serius ya aku bikin itu sebagai ruang penginjilanku. Mungkin Tuhan taruh di TikTok gitu kan. Nah, tapi di hidup yang nyata ini kita harus menunjukkan juga, jangan kita di TikTok kelihatannya bagus, di dunia nyata kita berzinoy ya kan, misalnya teman-teman kan gitu. Gitu. Nah, makanya teman-teman, kemarin kemarin Rashid tuh kan bawakan ayat ini ya Bu Sofi, tentang 1 Korintus 6 ayat 29. Di situ Rasul Paulus mengatakan gini, teman-teman. Begini, aku menjaga tubuhku dan menguasainya agar setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri tidak tertolak. Nah, Rashid mengatakan bahwa Paulus tuh meragukan keselamatan Yesus. Tidak. Tapi Rasul Paulus itu mengatakan bahwa aku nih harus menjaga tubuhku. Aku memberitakan Injil, nggak boleh aku masih berzinoy, mencuri, ya kan, membun-bun, nggak boleh. Makanya aku tertolak kan gitu. Nah, makanya Rasul Paulus tuh mengingatkan dirinya, aku tuh menjaga tubuhku. Nggak kayak nabi palsu, udah jadi nabi istrinya banyak misalnya kan gitu. Ini misalnya, jadi ini nggak bicara iman lain enggak ya teman-teman. Gitu. Cuman ya mungkin kalau ada ya saya nggak tahu, urusan kalian itu. Pokoknya kamu harus hati-hati aja lah, narasi-narasi kamu dijaga kalau kamu masih ada di Indonesia, intinya begitu. Ya kan? Aku paling nanti ke depan kalau live itu sih Bu, eh, udah nyantai lah karena kemarin memang kerjaanku kan santai kemarin tuh. Nah, jadi banyak waktu luang jadi lebih ke TikTok. Nah, sekarang pada di kerjaan, jadi untuk TikTok tuh mungkin ya mungkin 3 jam lah nantilah gitu. Iya, iya. Baik, Udah baik, agak baik. jarang gitu. Iya, nggak apa-apa, lanjutkan aja terus. Saya tahu sendiri, saya juga padat sekali, kerjaan saya juga padat dan kerjaan saya tuh melelahkan juga gitu ya. Sehingga memang mungkin kalau sebenarnya maunya fokus pada pemberitaan Injil Kristus. Tapi kita doakan saja teman-teman, semoga saya juga bisa fokus di dalam TikTok dan di dalam YouTube ini gitu ya. Oke, thank you teman. Nah, teman-teman, apa kalian nggak pengen pakai kalung kayak gini tuh? Keren banget nih teman-teman. Ya. Nih, ini nama baptis nih teman-teman. Oh, Petrus. ada namamu di situ? Iya, nih Petrus nama baptis, Fajar nama dari orang tua. Nah, ini ayat itu Bu Sofi, ayat apa? Ayat kesayangan, ayat andalan nih. Yesaya 41 ayat 10. Coba bacakan dong Bu Sofi. Coba Yesaya 41 ayat 10. Terakhir, ayat 10. Saya bacakan ayat andalannya Fajar nih, Yesaya 41 ayat yang Ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Nah, itu dia teman-teman. Ya. Jadi kita akan dibawa Tuhan dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Jadi sekalipun dulu dipecat, di PHK, dipersekusi ya, Tuhan pulihkan. Jangan takut. Ya. Soalnya karena itu buat kalian semua yang belum menerima ya, tanpa ada paksaan teman-teman, tapi tanyakanlah. Saya tahu bahwa mulut kalian itu menolak, tapi hati kalian merintih, merindukan keselamatan, Betul. merindukan. Mulut kalian, lidah kalian itu menolak, mencaci maki, ya. Tapi hati kalian tuh sebenarnya rindu. Ya. Ya, Kita makanya semua ketika hidup untuk diselamatkan dan ditebus. ketika kalian live, mana pernah kalian bahas, oh Tuhan, ikut Tuhan kami pasti masuk surga. Enggak, yang kalian bahas Yesus. Pasti Betul. Yesus. Di Komal Islam pun yang dibahas cuman Yesus. Jadi sebenarnya kalian mencaci maki, betul kata Fajar, saya setuju nih. Di mulut kalian, oh saya nggak mau menuhankan manusia, mencaci maki Yesus, Yesus mencuri, keledai, segala sesuatu. Sebenarnya dari hati kalian terdalam, kalian tuh merindukan untuk bisa percaya diselamatkan Yesus. Karena kalian nggak pernah bahas Quran, di Komal Islam tuh nggak pernah dibahas Quran, yang dibahas tuh ya Yesus. Jadi Iya. benci-benci tapi rindu. Jadi memang ada yang seperti itu teman-teman. Jadi orang itu ngebahas saya Sofia, ngikutin terus. Dia bilang, "Wah, saya tuh benci sama Sofia." Tapi apapun yang saya lakukan tuh dia tahu. Mana ya? Jadi sebenarnya menurut saya ya, orang-orang selalu ngebahas Bang Edis dan ngebahas Sofia itu karena ngefans berat sama kita. Betul nggak? Iya. Makanya saya ketika keliling Komal pasti yang dibahas tuh, apakah Yesus Tuhan? Tuhan kok manusia? Kok nggak pernah kamu tuh bawa tema tuh di keyakinanmu, kamu apa udah nggak pede atau gimana gitu loh, maksudku loh. Betul. Yang dibahas di Komal Islam tuh apakah Yesus Tuhan, Tuhan manusia? Karena yang dibahas itu Yesus. Makanya saya punya pikiran, Bahas Muhammad. Berani nggak bahas Muhammad istrinya banyak? Berani nggak membahas Muhammad menggauli Maria Kiptia babunya? Nggak berani. Pasti kenapa Yesus itu kau Tuhankan? Kenapa manusia Yesus itu Tuhan? Di mana Yesus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Kita kan yang dibahas kan Yesus pasti. iya. Gitu. Makanya saya katakan tadi teman-teman ya, bahwa banyak dari mereka mulutnya, lidahnya itu membenci, menolak, tapi hatinya itu merintih, merindukan keselamatan. Saya pun dulu begitu. Saya nggak mau gitu ya. Tapi di hati saya merindukan, saya tuh ada satu ruang yang kosong yang saya bilang. Saya merindukan kasih Bapa surgawi itu. Makanya waktu saya bertobat pertama kali, saya suka banget lagunya itu. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus. Melewat ya. Kasih dari Yesus memenuhi hatiku. Ya intinya begitu teman-teman. Artinya kita tuh merindukan kasih Bapa. Kita merindukan kasih Bapa tuh dipulihkan di dalam hidup kita, betul? Betul. Iya. Makanya setelah saya ajak orang tuaku ya kan, untuk jadi aku tuh masrahkan satu gereja, Bu. Aku langsung hubungi gembalanya di situ. Saya bilang, "Pak, Bu," karena dia lihat aku di TikTok juga kan, saya titipkan orang tua saya di sini waktu katekisasi kan. Nanti tolong saya diinfokan perkembangannya gitu kan. Dan puji Tuhan ini sudah dipucuk. Tapi mohon maaf teman-teman, saya nggak bisa live kan ya, nanti takutnya. Biarkan saya saja. Biarkan saya saja. Oke. Yang penting gitu. Iya, oke. Thank you. Saya juga sudah mau tutup dulu karena ini sudah 4 jam ya, hampir 4 jam. Saya juga ada kegiatan lain, saya mau keluar ya. Dan saya mau melakukan aktivitas lagi. Sampai ketemu teman-teman. Nanti kita tunggu juga live-nya Bang Edis ke TV dan live-nya Sofia Al Hayat Indonesia. Promokan terus TikTok ini. Dan kalau Anda mau mendukung, ini mungkin Fajar saya turunkan ya. Bye-bye Fajar. Yap. Bye-bye Bu Sophie. Bye. Nah ini iklan ya. Kadang-kadang saya tuh jarang iklan katanya. Program yaitu membuat website.
Ya, websitenya alhayatministry.org. Jadi kalau Anda lihat itu belum jadi websitenya, masih kacau balau. Kita memerlukan dana 12.500, kita sudah bayar 4.150 US dollar, kita kurang 8.500. Anda bisa klik akun TikTok saya, nanti langsung ke link Saweria. Nah, di situ dananya yang terkumpul hari ini 2.500.000 rupiah. Minimal yang bisa Anda berikan adalah 25.000 di situ, ya. Jadi kalau Anda ingin membantu pembangunan website Al Indonesia, Anda bisa masukkan itu ke Saweria, ya. Gitu aja teman-teman. Thank you, shalom dan sampai jumpa. Yang di YouTube saya matikan. Oke, yang di TikTok sampai ketemu lagi ya teman-teman. Nanti kita akan live lagi. Doakan semoga kita bisa live rutin setiap harinya. Semoga kita bisa live rutin setiap harinya. Sahih, mutawatir, hasan yang derajatnya bisa diterima. Nah ini, Nah, gimana ya? Sahih Bukhari berarti diterima kan dalam kitab Kutubus Sittah. Iya, Kutubus Sittah terima, Sahih Bukhari terima, gitu. Terima. ya kalau untuk sekarang ya kayak begini modelnya. Iyalah, Kalau kalau untuk yang kita lihat digambarkan. yang orang Arab lagi, kita lihat yang Arab. Kita lihat yang Arab, yang rukun Yamani. Siapa yang berani komplain karena mengikuti ajaran Muhammad, betul toh? Bagi Bapak, begitu. Bagi saya, kalau ada penyimpangan ya bukan Nabi Muhammad yang menyimpang, ya oknum-oknum itu, begitu. Sesimpel itu. Muhammad nggak nyimpang. Tidak menyimpang. Oh, Muhammad nggak nyimpang. Muhammad nggak nyimpang. Ini Iya, bukan teladannya Muhammad. Yang mana? Yang mana teladan Muhammad yang Bapak mau? Itu. Anak-anak perempuan Yaman menderita akibat pernikahan anak. Kenapa? Ada apa dengan itu? Dia mengikuti siapa? Yaman negara apa sih? Sunni apa Syiah? Sunni apa Syiah? Yaman itu sekarang sudah jadi mayoritas Syiah sekarang. Tapi masih ada Sunninya juga. Oh gitu ya? Nggak ada yang ribut ya? Wan, kau bilang bagindamu nggak menyimpang. Bagaimana Bang? Tadi kau bilang bagindamu nggak pernah menyimpang. Menyimpang dalam artian sesat ya, tapi kalau melakukan kesalahan ya saya tahu kok itu. Nanti saya bahas juga kalau mau bawa 3 ayat yang Nabi melakukan kesalahan, saya bisa bantah juga. Iya, dia orang suci dong. Atau orang punya berdosa. Dia orang suci, tapi dia manusia. Jadi ketika dia melakukan kesalahan dalam Al-Quran pun Allah telah menegurnya, begitu. Dan itu jadi pelajaran bagi umat Islam setelahnya. Dan tetap dia dengan kedudukannya sebagai Nabi dan Rasul. Iya, tetap tidak. Nah, sekarang yang saya mau tanya, apakah dia ini sekarang sudah di surga, Wan? Bagaimana? Apakah dia sudah di surga? Untuk sekarang Nabi Muhammad di alam barzah, alam pemisah antara dunia dan akhirat. Ya kan sudah ibaratnya sudah disucikan. Bagaimana? Kan sudah disucikan. Meskipun dia sudah disucikan, tetapi penghakiman Allah belum dilakukan karena belum hari kiamat. Nah, kalau sudah kiamat, Allah sudah menghakimi umat, barulah orang masuk surga atau neraka, begitu Bang. Jadi Nabi Yang Muhammad hakimi siapa? Allah, bukan Muhammad, yakni Bukan Tuhannya. Bukan. Kalau Isa itu yang akan menghakimi umat-umat yang yang bermukjizat dengan namanya, tapi mereka menyekutukan Allah dengan Isa. Makanya Isa akan menghakimi nanti dan mengusir orang-orang ini, akan dikatakan enyahlah kalian pembuat kejahatan, ini pembuat kesyirikan, begitu, yang menyembah Isa. Wan, kan sebelum bagindamu syahadat itu kan udah ada syahadat Isa Tunggu. juga. Kau numpang-numpang ke Isa. Isa itu nama dari kecil apa nama dari kapan sih? Yang di Quranmu Isa itu. Jadi begini, Isa itu nama di Al-Quran sendiri. Iya, itu nama dari kecil. Yang si Allah bilang turunin dari kecil. Dan dibilang kalimat dulu. Itu dari kecil apa udah gede? Di kami sih tidak membahas kecil gedenya, tapi Isa adalah sebutan untuk Nabi kami yang satu itu, yakni putra Maryam.
Terusnya Gak terusnya apa-apa ada sih bang, nama gak lagi apa-apa. Isa. Kalau Isa itu datang untuk mematahkan salib, betul kan? Mematahkan Jadi salib. buat terima syirik gini Wan ya. Berarti ada 2 hakim bang ya Wan ya. Nanti ada 2 hakim. Kalau Isa nama baptis, begini, kalau hakim Isa di nama baptis. jadi begini. Kalau hakim di dunia Isa, tapi kalau hakim dalam urusan akhirat nanti Allah. Kalau di dunia Selain Isa nggak ada lagi kan yang menghakimi. Muhammad nggak nggak ada, menghakimi. Muhammad tidak menghakimi, Isa lah yang Musa menghakimi. nggak menghakimi. Enggak, jadi Ya. yang ngomong Isa Karena yang datang mematahkan disembah salib itu begini, siapa gitu loh. karena semua para nabi baik itu pengikut Musa semua menyembah Allah, pengikut Muhammad juga menyembah Allah. Nah, hanya orang yang pengikut Kristus yang menyembah Yesus tadi itu pun setelah Paulus mengajarkan konsep penebusan dosa. Allah, Sebelum Allah itu yang pun mana? Allah di Mekah banyak itu. ya Allah. Biara-biara, Zoroaster. Oh, itu sudah saya bantah dari tadi, Pak. Tidak perlu kita kembali lagi begitu. Bantah sih boleh, tetapi kan orang udah pakai. Bantah boleh, nyangkal boleh. Kata siapa Ya, nggak boleh? ya terserah begitu. Itu sudah kembali ke lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi kami agama kami begitu. Tatkala tidak saling percaya pun ya biasa. Iya, sekarang Isa namanya dari siapa? Itu doang saya tanya. Isa namanya dari Quran. Waktu itu Isa menyembah Allah sejak Dari semenjak dia Allah ciptakan dari masih Oh, buai jadi kan. Dia ya, sudah jadi namanya Isa dari kecil kan? bagi umat Islam ya, bagi kami ya. Bagi Allah dong, bukan bagi kamu, bagi Allah. Iya, Kok bagi kamu? Bagi pengajaran Allah. pengajaran Allah di Al-Quran itu untuk umat Islam, Pak. Begitu. Iya, Dan jadi pengajaran Yesus untuk umat Kristen, Yesua HaMashiach. Jadi jangan Iya. ngemis-ngemis ya Slim. siapapun namanya, dialah orangnya, entitasnya sama begitu. Itu juga diakui pendeta Sasoro. Siapa entitasnya sama? Mana ada Yesus datang matain salib. Oh, itu Kalau ada di kalau hadis Nabi Isa Muhammad. cerita dongengnya Islam mematain salib, emang Isa waktu dia mau ditangkap mau diapain? Mau diapain? Dia kan Kalau dihukum dia mau dengan ditangkap mau salib. diapain? Saya tanya. Mau disalibkan, tetapi Allah Mau disalib. selamatkan. Kalau dia bisa matain salib, kenapa nggak waktu itu? Karena di waktu itu yang berkuasa di saat itu Romawi, sedangkan Yesus hanya memiliki 12 murid Oh setianya. Yesus, Isa. Oh, Yesus Isa, nggak ada oke. urusan ngurusin matain Oh, salib. siap, baik, saya pakai narasi Bapak. Isa, iya Jadi Isa mematain salib. Mm-mm. Terusnya jadi sekarang dia nambah ilmu dulu, bertahun-tahun, berbulan-bulan, beribu-ribu tahun untuk melawan itu. Bukan. Kalau dia menghayat kita ikutin aja bang halnya dia. Jadi Udah, kita kasih ayatnya lu deh, si Allah yang ngomong. oh, saya mengerti Ya. nanti. Saya sudah Kita sering. kasih ayatmu si Allah yang ngomong. Jadi kita nggak usah ribut, kita nggak Oh, usah iya, saling siap. membela. Saya tidak pernah ribut, Bapak. Saya orang yang paling kalem kalau berdiskusi. Mm-mm. Tadi kita kasih nama Surah Maryam ya pasti ya. Mari kita buka bersama. kita Mau start buka dari ayat data. Mau start dari ayat berapa? Itu baca aja tuh, saya kasih data itu. Al-Maidah surah nomor 5 ayat berapa? 33 ya, sebentar ya. Al-Maidah ayat 33. Al-Maidah 33. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسمعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم جزي. Kau percuma kau baca begitu, baca artinya aja mau ngapain kau baca, kau tinggal cari salib, hukuman itu kan yang ngomong dari siapa? Saya membaca Arabnya karena bagi saya kan mengerti bahasa Arab, jadi saya bisa dapat konteksnya juga dari ayat sebelum saya membaca arti dan tafsirnya. Begitu. Iya, tinggal usah kita ngomong artinya aja. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, betul kan?
Ini terkait, yang ngajarin hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya itu siapa? ini lagi berbicara Bani Israel, Bapak. Bisa mundur ke ayat sebelumnya kalau mau cari tahu kontekstual ayat begitu. Oh, jadi maksudnya Isa menyerang Israel. Di sini penjelasannya adalah, sebentar ya, saya coba cari konteksnya. Isa menyerang nabi-nabi katanya. Rasulnya. Rasul siapa yang pernah Sebentar, diserang? saya tidak mengatakan yang Bapak katakan ya. Saya mengatakan saya masih mencari kontekstualnya begitu. Bang Leman, monitor.